Selamat pagi. Kak Wijaya katanya ada tunangan ya. Selamat ya. Amin ya robbal alamin. Tapi sama siapa pertanyaan ini? Mesti dari Ria ini. Ini pasti mulutnya Ria ini kan. Oke dulu guys. Repost dong, posting ulang. Tap. Kok ketawanya iya, lagi iya, mana Ria suruh kesini. Waalaikumsalam. Mana Fauzi? Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Kalian udah sarapan belum? Nah, enak nih aku kalau bikin roti kaliannya belum sarapan. Itu tuh gara-gara denger di Komal mungkin ya Ria itu. Terus teman-teman bercanda gitu, Bang Herdi ini, Bang Herdi ini. Aku sih gini ya teman-teman ya. Kalau ada kabar yang menurutku baik, ya udah aku aminin aja. Bahkan orang bilang apapun aku iya aja kok. Nggak pernah aku nolak nggak pernah. Ketika ada orang ngomong Bang Herdi begini, Bang Herdi tunangan, Bang Herdi nikah gini, ya aku iyain aja karena itu doa baik gitu loh. Anak Sumatera itu ada jamnya. Patah hati. Iya jam 8 sebenarnya kita, tapi kadang-kadang telat. Telat setengah jam. Apalah manusiawi. Selamat pagi Kak. Gak pernah aku tepis ya berita-berita kayak gitu tuh. Alhamdulillah sih ada yang ngedoain baik gitu. Ya. Telat bener kan nih. Kadang udah aku jam 8 tuh on time sih. Jadi gini guys, karena kalau memang ya kadang-kadang bukan kadang-kadang kalau telat tuh salah gue gitu kan. Karena ya itu tadi gue harus jogging, harus lari-lari tuh loh, kadang-kadang kejauhan gitu kan. Kadang-kadang tadi hujan gitu kan. Tadi hujan ya di tengah jalan, aku perjalanan pulang tuh hujan gitu. Terus aku tunggu 5 menit 10 menit kok nggak kelar-kelar, ya udah nekat. Ya balik mandi gitu. Terus kalau jam 8 on time itu misalnya dia belum on time, ya akhirnya aku melakukan sedikit aktivitas ya guys. Makanya jadi setengah 11 misal kayak ya udah deh aku pop dulu gitu kan. Iya. Atau apa gitu. Sambil nanggung gitu ya udah setengah 11 sekalian, setengah 9 sekalian gitu. Bener kayak Wid, salah aku telat ngejar apa? Bismillah. Berarti Masa lalu atau masalah lu? Baru banget ini dibantu tetapnya sama ini ya, posting ulangnya ya. Bang Nik itu kumis efek. Bang Nik terlalu ngezoom gak sih? Masa sih? Tapi nggak apa-apa. Soalnya aku menyesuaikan kotak aku itu loh. Kalau aku kecilin, terlalu banyak space hitam gitu di sini. Jadi aku mau pas di kepala gitu. Tadi Kak Putri mau nanya apa Kak Put? Nanti aku juga ada apa ya, mau discuss juga sama kalian gitu. Level 1 welcome. Maksudnya orang mau naikin level, dia mau nurunin level ya. Gue juga mau tahu dong cara nurunin level gimana ya. Kayak Rian mau tanya dong, kayak Rian suka nyanyi ya. Aku tuh mut-mutan kalau masalah nyanyi. Ya dibilang suka ya. Ya biasa aja sih gitu. Tapi nggak setiap hari nyanyi nggak. Yin Wong. Ini Haumah. Ini gue nih. Oh, kenapa sih ganti-ganti mulu? Ini loh Ya ada orang Allah. toksik banget setiap harinya, nyebelin banget, gangguin aku, bikin aku bete. Cowok Allah. Cowok atau cewek? Gue kesel banget. ada yang tahu nggak kenapa gue kesel? Kenapa? Rokok gue habis. Lu kesini, nih gue ada 3 bungkus. Tadi malam kan gue rapat RT kan, terus gue dikasih 1 bungkus itu sama, tapi gue nggak doyan sama apa? Sama warga sini, gue nggak tutup merek ya. Kenapa nggak nge-vape kan? Aku pernah nge-vape, cuman lama-lama kembali ke tembakau gitu. Aku suka tembakau sih, nggak suka yang listrik atau vape atau apa gitu.
Udah punya pisang, makan pisang. Pisang tuh wajib ya kalau buat yang mau naikin berat badan ya. Pisang alpukat gitu. Terus buah paling praktis sih menurutku ya. Alpukat guys. Apa kabar kalian? Obat segala Oh obat. itu koko ya? Level 1 koko ya? Ntar ya aku beli rokok dulu ya. On cam dong. On cam. Pertanyaan Masih aja bertanya-tanya on cam nggak on cam ya? Iya, pertanyaan tadi belum dijawab kayaknya. Itu yang bikin toksik itu cowok apa cewek gitu loh. Bentar ya guys, nyari musik yang agak. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai. Sudah gue beli rokok sambil live deh. Jauh nggak? Nggak ada kok. Teman-teman musiknya kegedean ya? Ada warung Madura. Cowok, halo Tante Lunar. Cowok ya, kalau cowok berarti suka sama kamu itu. Zoom banget gak sih? Jangan kalau orang menurut kita toksik ya, gimana ya? Ya sewajarnya aja nanggepinnya gitu. Oke, musiknya kurang kenceng ya. Camat apa? Morning juga, Bu Lurah. Warung Madura juga salah Guys. ya. Tapi kamu bukan orang Jakarta kan? Warung Madura di mana-mana ada, nggak usah sampai Jakarta. Sini juga banyak warung Madura. Biasa aja dong mas, nggak usah ngegas. Ya, kayaknya gue nggak terima banget kayaknya di mana-mana kayak Jakarta itu yang paling lengkap gitu. Kok nggak? Ini kebiasaan anak Jakarta kayak gini nih. Musiknya masih ada sekarang jadi temen aku saat tidur. Oh iya, alhamdulillah ya. Biar kalian tahu. Agak-agak nilanang minta dijual. Rokok keputar kameranya. Salah aku apa mau dijual itu? Dibantu tetemnya dulu lah ya teman-teman ya. Baru kita mulai obrolan. Ada obrolan yang menurutku sih penting ya. Maksudnya penting tuh untuk dari sudut mana kita ngambil pandangan ini gitu loh. Masalahnya tuh ya kalau dibilang ya bahaya buat diri kita sendiri, bahaya juga buat orang lain gitu. Tapi ntar dulu nunggu 5K lah kita mulai lagi. Ben payu. Ya nggak usah minta orang lain biar laku, kamu aja yang lakuin. Yang bikin laku. Tapi bener nggak sih di Jakarta Jakarta masih yang lengkap kan kali dia. Di Manado belum semua kuliner ada. Iya, kalau ngomongin masalah iya karena Jakarta tuh destinasi awal ya untuk masuknya segala sesuatu kayak barang, kayak produk, kayak apa gitu. Cuman ya begini nih. Tapi sekarang enggak kok. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin iya Jakarta tuh destinasi awal. Tapi untuk sekarang ini aku rasa udah hampir rata ya. Kota-kota besar juga udah masuk. Kecuali Semarang ya. Semarang tuh nggak tahu kenapa jadi kayak kota segmentasi B gitu loh, nggak kayak Jakarta gitu, nggak kayak Surabaya, nggak kayak Bandung mungkin ya, nggak kayak Medan gitu. Semarang tuh kotanya kecil sebenarnya guys, lebih gedean Kabupaten Semarangnya gitu. Hilang semangat buat jalanin hari, kenapa? Jadi gini, segala sesuatu itu yang masuk itu jangan selalu kita tepis. Luka, kekecewaan, problem, apapun itu kita mencoba berdamai ya. Berdamai itu bukan berarti kita memikirkan, enggak. Ya layaknya seorang ibu dan anak gitu, kayak dipeluk, layaknya seorang tamu disuruh masuk, suruh duduk, diajak ngobrol. Ini tuh sebenarnya kita ada masalah apa ya gitu. Itu nanti akan ketemu kok. Kita ini sedang ada di problem apa ya? Kenapa aku sampai sekarang masih merasa luka, masih merasa kecewa, masih merasa emosi? Itu nanti akan ketemu jawabannya. Oh ternyata aku tuh seperti ini. Oh aku tuh seperti ini. Sering dapat masalah yang seperti ini karena aku seperti ini. Tuh nanti akan dapat jawabannya. Aku jadi
seseorang deh kalau ngomongin Semarang. Siapa? Hilang semangat nggak? Oh, tapi hilang duit bikin semangat hilang juga nggak juga sih? Semua kalau dikur sama duit, ya memang semuanya butuh duit. Tapi kalau dikur sama duit, kita nggak bisa menikmati ya. Kayak nggak bisa menikmati apapun itu gitu loh. Purwodadi maksudnya Kabupaten Grobogan. Kalau Semarang beda sendiri, Kota Semarang juga beda sendiri, Kabupaten Semarang beda. Kali hilangnya 50 juta lumayan ya. Makasih Kak Tarot. Kok bisa hilang nggak lunar 50? Kenapa? Pasti masalah cowok ya. Ngomongin gitu gue ya. Lu kejeda nih. Jadi gitu ya, kita menghadapi emosi, menghadapi kekecewaan, menghadapi luka tuh ya jangan selalu ditepis ya. Kadang-kadang kita perlu menikmati itu. Jadi kayak diajak ngobrol lah gitu. Gue kenapa ya kok kayak gini ya? Lu kenapa sih gitu? Kayak orang ngobrol aja gitu. Kok setiap kali masalah kayak gini tuh menghampiri, setiap kali masalah kayak gini datang, apa yang kurang dari gue gitu. Enggak, udah skip sama Mukondo. Tapi jangan ngomong gitu, ntar dapatnya Mukondo lagi. Ntar baru tahu kan rasanya. Ini ada yang nge-DM aku nih. Nggak tahu ya, ini gosip dari mana nih. Tapi biarlah, ntar aja aku kelarin deh. Mas Herdi ini bawahnya kayak ngajak gosip aja ya emang. Kok gosip? Enggak lah. Aku justru menghindari loh. Aku menghindari gosip malah. Tapi emang iya ya, terkadang kita tuh jangan ngomong sesuatu yang sekiranya tuh itu bisa terjadi di hidup kita. Takutnya kita diuji dengan hal yang kita omongin itu gitu kan. Kayak misalnya aku nggak mau nikah nih gitu, atau aku nggak mau sama yang mau kondo nih, aku nggak mau sama yang begini, aku nggak mau sama yang begini misalnya ya. Tapi namanya Tuhan itu kadang-kadang menguji kita lewat situ gitu loh. Nih karena omongan lu terlalu tinggi, terlalu gede nih gue kasih gitu kan, biar lu ngerasain gitu, biar lu punya pengalaman gitu kan. Nanti akan menghasilkan kalau pengalaman itu bisa kita petik sudut pandang yang positif, nanti itu kan jadi pelajaran gitu. Makasih sayang. Cek masuk nggak? Masuk. Kayak Ri bisa nggak sih single mom dapat cinta berkualitas kayak aku tuh mesti takut-takut. Bisa. Semua itu ada kemungkinan, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kan, gitu. Tergantung kitanya. Semua itu dimulai dari diri kita ya. Kalau kita mau, sebenarnya keinginan untuk mendapatkan yang berkualitas itu kan ego ya. Keinginan untuk mendapatkan yang seperti ini, mendapatkan seperti itu tuh kayak ego. Jadi ya udah gitu, pasrahin aja. Nanti yang datang siapa ya kita sambut gitu. Yang mau pergi ya silakan pergi gitu. Dibikin nenteng aja. Memancing orang curhat nggak? Curhat aja sini kalau. Waalaikumsalam. Kak Umi. Hai Kak Bubble Chan. Semua udah aku alamin Kak, suami orang cowok mau kondo cowok biseksual. Udah bayar. Tadi kan terjeda itu bayarnya pakai itu M-Banking. Lah ini masih kejeda nih. Di tempat gue masih kejeda. Tempat kalian gimana teman-teman? Di gua enggak ah. Kejeda di gue. Makasih Kak Umi. Jeda, gue nggak bisa lihat lu. Gimana sih? Teman-teman. Kasih ayang. Makasih Kak Ayang. Di kalian gue gerak nggak sih? Di Ada kalian itu mukanya. Tuh ada. apa yang gue harus turun ya? Tan dulu. Kok turun? Lah gimana orang lu nggak kelihatan? Atau gue yang turun? Iya. Tan dulu. Kacauan. Makasih. Ya aku turun dulu deh. Aku turun dulu bentar ya. Bentar ya teman-temannya. Ayang, makasih ayang. Don't go anywhere, bentar. Aman? Aman. Iya, itu tadi pergantian data itu.
Oh mulai dari nol Oke, lagi guys. Minta tolong buat tetapnya lagi ya. Iya guys, tap lagi guys, di share, repost, posting ulang. Ya kosong lagi dong koin gue. Ya Allah. Gak apa-apa dah. Apalah. Jadi gak enak sama yang ngasih gitu. Iya. Makasih ya teman-teman ya. Maaf ya. Jadi gini teman-teman. Tadi pagi tuh gini. Gue kan lari ya. Gue lari terus ketemu temen, tapi sebenarnya begitu deket sih ya. Cewek gitu kan. Dia juga lagi lari gitu. Terus gue ya karena gue kenal, bukan teman ya sebenarnya gue kenal, terus kita ngobrol gitu kan. Kita ngobrol, dia tiba-tiba cerita, halo Kak Awi. Dia cerita tentang posisinya dia itu yang udah punya pasangan resmi. Gue nggak tahu udah berapa tahun dia punya pasangan resmi, tapi dia cerita. Lah, dia cerita, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba cerita, karena ketemu juga jarang, ngobrol juga dulunya juga begitu-begitu aja. Intinya gue kenal tapi nggak begitu deket gitu lah. Makasih Kawi. Dia itu bercerita kalau berkah terus dia cerita tentang dia ini sekarang lagi suka sama cowok yang udah punya pasangan resmi juga gitu loh. Yang udah punya pasangan resmi juga. Kalau versinya dia cerita, ini cintanya itu nggak main-main gitu. Sukanya nggak main-main, udah dalam. Intinya udah terlalu dalam gitu ya. Tahulah maksud gue di sini dalam tuh kayak gimana, karena kita udah sama-sama dewasa semua di sini. Lah, dia minta saran. Sebenarnya dia tuh sadar. Ini tuh kayak percuma gitu loh. Kalau gue terusin percuma, tapi kalau nggak gue terusin juga karena udah dalam itu tadi. Berarti dia terjebak udah punya pasangan resmi sebenarnya. Lah, jujur ya teman-teman ya, kalau dari sisi manusia, gue berpikir itu keliru gitu loh. Itu merusak pagar ayu, itu salah gitu. Kalau dari sisi manusia, dari sisi manusia dan gue punya logika, gue punya pikiran tuh kayak gitu. Dan hati gue juga bilang gimana rasanya kalau pasangannya tahu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi nih gini, ini tuh bagian dari takdir perjalanan manusia atau pilihan sih gitu. Satu itu, kedua, gue bukannya seujon, tapi gue berpikir apakah perilaku pasangannya itu sama gitu loh. Mungkin pasangannya mereka tuh tanpa pengetahuan mereka juga udah punya idaman lain gitu loh ya. Lah, kayak terjadi pertentangan gitu loh dalam hati gue juga gitu. Untuk menjawab tuh kayak, ya gue kalau menjawab sih enteng-enteng aja gitu. Dalam artian enteng ya kayak mungkin kalau orang dengerin kayak ini orang kayak nggak mikir deh ngasih jawaban gitu kan. Ya tadi gue jawab gini. Kalau lu pengen hidup sehat, hidup lu nikmat, ya harusnya lu lepas gitu. Karena itu nanti efeknya mungkin nggak sekarang, mungkin ketika usia berapa jadi sakit, terus jadi apa ya, semacam karma itu jawaban gue. Lu mau terima karmanya gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo rekan Novi. Tapi setelah gue pikir, maksudnya perjalanan pulang gue mikir lagi guys, apakah gue salah ya kalau gue berpikir seperti itu? Karena itu tuh kayak bagian dari perjalanan manusia nggak sih gitu loh. Menurut kalian gimana? Apa udah didengarkan dari kedua belah? Belum. Aku baru dengar yang satu pihak gitu. Karena aku kenalnya sama ini gitu loh, sama kenalan gue ini. Kok sebenarnya kisah siapa? Enggak. Tapi ini benernya udah terlalu dalam. Ini tuh real ya. Terus Kasuci ya. Belum salah Kak Suci. Ini tuh real ya, real. Bukan sekedar sosmed atau apa, enggak. Ini real. Lah, kalau menurut kalian bahwa perselingkuhan semacam itu tuh bagian dari hidup, perjalanan hidup atau pilihan sih gitu? Menurut kalian gimana?
kasusnya Ono. Itu Kalau menurut lu gimana nih? itu pilihan. Cuman Itu pilihan. kalau Itu percayaan kalau suci. kalau takdir itu kan kita nggak tahu ya. Hmm. Jadi kalau kita ngerasa kita masih manusia Pilihan. yang waras ya, ya istilahnya kan kadang ada orang terlena ya, Yes. terlena di suatu keadaan ya. Loh, ternyata ini salah nih gitu. Kalau takdir itu jelek itu udah berjalan gitu ya. Terus kita sadar ya kita harus berubah karena kita tetap bisa memilih setelah itu kan. Pilihan. Mungkin di awal ya takdir gitu. Oh ternyata gue jalan yang salah nih gitu. Terlena dulu nih. Atau dia milih dulu nih. Jadi memang harus di situ dulu. Itu sih. Waalaikumsalam. Perjalanan hidup manusia itu kan bagian dari takdir ya, gitu kan. Apapun itu, baik yang mungkin kita anggap baik atau yang mungkin kita anggap buruk, itu bagian dari takdir menurut gua, gitu loh. Ketika pilihan kita pun jatuh ke A atau ke B, itu juga bagian dari takdir. Meskipun kita udah milih, gitu loh. Meskipun kita udah milih, ini baik nih, ini buruk nih, ya berarti itu udah takdir kita, gitu. Kadang-kadang kan kita manusia, sebagai seorang manusia kan kita pengennya tuh kayak baik-baik aja gitu loh. Kayak pilihan kita udah kayak ini paling baik nih, ini udah paling bagus nih buat kita, buat ini gitu. Tapi kadang-kadang gue masih masih kayak bertolak belakang gitu teman-teman ya. Kayak ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih gitu. Lah kadang-kadang gue mencoba ngobrol sama mentor-mentor yang udah pengalaman gitu. Salam. Ya sebenarnya itu nikmatin aja gitu. Dinikmatin bukan berarti kita berlarut ya gitu loh. Nanti akan ada pelajaran yang kita ambil dari situ. Ketika manusia tuh ada di fase yang belum sadar, ya seperti itu. Tapi nanti ada fase yang dia sadar. Lah ketika sadar kayak tadi yang bilang Nick itu tadi, ketika kita sadar mungkin kita berubah. Tapi sebelum melakukan sesuatu, sebelum melakukan pilihan, kita harus sesadar-sadarnya dengan resiko yang kita pilih gitu loh. Jadi kita tahu nih, gue milih ini resikonya seperti ini, gue milih ini resikonya seperti itu. Harus sadar-sadarnya. Jangan nanti di akhir kita bilang, ah Tuhan gak adil nih, hidup gue kenapa kayak gini gitu. Ya Allah kenapa kayak gini gitu loh. Padahal itu sebenarnya pilihan kita gitu loh. Kita yang memilih sebenarnya. Tapi Jadi lebih enak sadar di awal ya. iya, tapi namanya fase manusia kan beda-beda ya. Ada yang udah ngalamin kesadaran di awal, ada yang sadarnya nanti di belakangan gitu. Tapi yang jelas ya udah, yang harus kita tekankan ke diri kita sendiri itu kita harus tahu resiko Salam. sesuatu yang kita pilih. Sadar sesadar-sadarnya dengan apa yang kita pilih dan resikonya gitu. Yang kenapa pada akhirnya nanti kita tidak menyalahkan orang lain. Gue udah milih dia, kenapa dia ninggalin gue, atau bahkan nyalain Tuhan. Tuhan kok nggak adil banget ya gue. Ya karena kita belum sadar dari awal gitu loh. Makanya di sini yang gue tangkap, maksudnya yang gue pelajari, yang gue manusia tuh memerlukan kesadaran yang penuh gitu. Tapi kalau menurut lo, kalau orang mencintai suami orang atau mencintai istri orang, dia udah tahu kan itu istri orang atau suami orang, dia masih mencintai gitu. Itu termasuk kayak ini sakit mental apa? Wih, gimana makasih gitu? Kak Suci. Bukan gitu. Ya telat lagi nggak bilang-bilang. Bukan gitu. Jadi mencintai itu kita nggak akan pernah tahu jatuhnya di mana. Wih, makasih Kak Suci. Lo Bertanya. nganggap buruan, nganggap. Kok gak ngambil? Gue malah jadi kayak barongsai ya. Jadi gini, kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman ya, mencintai seseorang jatuhnya kapan, di mana dan sama siapa, kita nggak pernah tahu. Kita tidak bisa merencanakan kita jatuh cinta sama siapa, tapi kita bisa merencanakan menikah dengan siapa. Siap. Kan gitu. Kalau mencintai, cuma sekedar mencintai, itu wajar. Ih, makasih Kayang. Alhamdulillah ya. Hari ini alhamdulillah ya. Itu kayak wajar ya. Maksudnya kalau cuma sekedar mencintai, ngagumi itu wajar. Kalau menurut gue, karena namanya manusia itu tadi, kita nggak akan pernah tahu perasaan kita bagaimana, naik turunnya bagaimana gitu. Tapi yang jadi masalah di sini kalau udah terjadi hal-hal yang Nanti ganti deh. yang pertukaran lendir misalnya. Tahu kan pertukaran lendir tuh kayak gimana? Karena kalau udah nyampe ke pertukaran lendir tuh itu udah beda urusan ya teman-teman ya.
udah kayak nanti akan terjadi pertukaran karma, bisa jadi pertukaran nasib, bisa jadi pertukaran takdir gitu. Lah, kenapa bisa? Ya karena itu kenapa agama melarang untuk seks bebas atau apa? Ya karena banyak faktornya itu sebenarnya, banyak impactnya nanti ke belakang gitu loh. Mungkin kita bisa kena penyakit, mungkin kita bisa kena apa gitu kan. Tapi yang jelas yang kita khawatirkan ketika karma itu terjadi itu bukan langsung ke kita. Kalau kita yang melakukan kita kesalahan, terus impactnya langsung ke kita itu mungkin adil gitu loh. Yang agak kurang adil, impactnya ke anak cucu kita, keturunan kita gitu. Ya itu yang harus kita jaga ya. Maksudnya kita harus memikirkan bukan untuk diri kita sendiri. Terkadang kita juga harus mikirin impactnya nanti gimana sih gitu. Iya, ternyata karma. Jadi kadang kita yang jalanin sekarang itu ya, jangan-jangan ini karma dari orang tua kita gitu. Kita sebenarnya nggak boleh seuzon ya teman-teman ya. Tapi ya namanya kalau kita berbuat nih ya, terus nanti kita dapat karma apa? Kalau umur kita pendek gitu, ternyata karmanya berjalan terus gitu loh, ngikutin darah kita gitu. Itu kan yang serem ya, yang kayak kata orang tuh sial 7 turunan lah, gitu-gitu kan. Itu kan makanya kita berusaha untuk menjadi kayak live ini kan, berusaha untuk ngasih yang positif gitu kan. Karena dampaknya tuh nggak tahu bakalan kemana gitu kan. Lagi kalau punya anak cewek, ngeri. Jadi gini ya teman-teman ya. Coy. Mungkin di antara kita ada yang merasa kenapa hidup gue berat banget. Kenapa hidup gue tuh gue udah berusaha baik, udah on the track, udah nggak aneh-aneh, udah nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa hidup gue berat banget? Mungkin bisa jadi kita ini kayak pemutus karma, rantai karma gitu. Iya. Ya makanya kadang-kadang gue tuh berdoa kadang-kadang gini, cukup di gue gitu. Kan gue pernah bilang juga, dari atas sampai bawah di keluarga gue nggak ada yang bercerai teman-teman, kecuali gue sendiri. Boleh nggak? Minjem apa? Minjem karma. Kecuali gue sendiri. Lah gue berpikirnya itu memang kesalahan gue mungkin ya. Tapi gue meminta, gue berdoa untuk itu nggak terjadi sama anak cucu gue nanti, gitu loh. Cukup di gue aja deh gitu kan. Mungkin di antara kalian juga ada yang merasa berat ya, masuk hidup gue kok berat banget, kok begini gitu loh. Kasih loh. Makanya ya, kamu ya, makanya orang. Kadang-kadang terima aja lah. Ya terima ini ya, jangan menggerutu ya. Udah kita terima tapi dalam hati tetap menggerutu, tetap ngeluh. Ya jangan juga gitu. Vi belum tahu nih. Nanti kalau kamu typing pinjam suami orang, bukan aku yang ini, yang barbar. Nanti viewers di bawah yang barbar. Kak nggak boleh gitu kak. Bang Nit lanjutkan yang lebih pedes biar nampol. kurang pedes ya. Padahal ini bukan cerita horor loh, tapi kok serem ya. Awalnya pasti berat bang ya tuh, tapi kalau udah tahu cara ngadepinnya, iya bener. Kan minjem doang kan, iya, tapi itu kan udah pertukaran karma. Maksudnya kalau kita minjem sama orang, kita siap-siap dengan karma gitu loh. Jadi kalau di Jawa itu namanya pagerayu ya. Jadi kalau ngerusak, kalau kita masuk ke kehidupan suami istri orang lain gitu, kita kan yang ngerusak pagerayu. Lah itu siap-siap. Memang manis sih, memang enak sih suami orang gitu kan, atau istri orang. Kalian pasti menggelinjang kan kalau diperkosa. Apalagi di apa namanya? Dimanjain gitu kan. Pasti kalian langsung gimana gitu kan. Intinya boleh mengagumi tapi dilarang memiliki. Iya, jadi gini, kalau namanya suka sama seorang tadi balik lagi ya, kita nggak pernah tahu jatuh kepada siapa gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir kalau kita sama dia akan ada banyak hati yang terluka, ada banyak hati yang disakiti. Itu bukan cuman itu, impactnya itu ada yang lebih besar, dahsyat tuh dalam artian anak cucu kita nanti yang kena impactnya gitu. Vi, ada peringatan. Kayaknya jangan ngomong gitu deh. Iya, jangan. Di aku ada peringatan. Apa? The wedding apa gitu tadi. Aku belum pernah nikah, jadi pengen nikah tapi takut. Ini nggak usah jangan takut dong, nanti ke band pula. Kayaknya nggak boleh typing kayak gitu deh. Pinjem gitu kan. Silent deh, iya. Pinjem koleksi orang kali ya.
Iya, sensitif. Pinjem koleksi kali. Soalnya typingannya kalau sekali mungkin aman ya. Tapi tadi kan ada 2 kali atau 3 kali kayaknya. Kan serem ya guys ya kalau aku tiba-tiba ke band. Kalian nggak sedih, nggak jumpa kita setiap pagi. Kalau aku lagi nggak siap buka room ya teman-teman. Jadi kalau disuruh lu buka room deh, nggak dulu gitu. Iya, aku takut. Aku nggak support penyelundup ya, walaupun teman sendiri. Iya. Jadi memang ada beberapa orang yang anti ya, dalam arti anti itu, tapi jangan jumawa juga gitu. Karena itu tadi, ketika kita jumawa, gue nggak mau sama berhubungan dengan orang yang udah punya suami atau punya istri, gue nggak mau masuk ke kehidupan mereka. Jangan diungkapin, cukup dalam hati aja. Takutnya ketika kita ngungkapin, ya itu tadi, Tuhan kayak ngasih uji. Lu udah ngomong begitu, lu sanggup nggak kalau gue kasih yang seperti ini nih, gitu loh. Tiba-tiba kita jatuh cinta sama pasangan orang, tiba-tiba kita senang sama suami orang, sama istri orang, itu yang makanya kita tuh harus banyak diemnya ya. Ya udah diamatin aja, jangan diungkapin gue mati rasa, gue begini, nggak usah. Cukup dalam hati aja gitu. Takutnya ya begitu. Satpol PP. Ujian itu Satpol kita PP. Tangkap itu V mau merebut kekasih. Kita sekuat apa gitu loh. Kita sekuat apa. Kita tuh manusia ya. Kita tahu kelemahan kita. Kita nggak bisa jadi superior atau bisa menghadapi segala ujian yang datang gitu. Kita kan hanya bergantung. Hidup kita tuh hanya menggantungkan gitu kan teman-teman. Menggantungkan sama yang pencipta itu, bukan menggantungkan sama orang lain ya gitu. Mengingatkan boleh, jelas. Kita ini ya. Jadi gini, kita mengingatkan tapi tidak memaksa ya. Ya udah ngomong aja gitu. Begini tapi jangan memaksa pikiran orang. Karena kenapa? Pikiran orang yang lagi jatuh cinta itu nggak bisa dipengaruhi sama apapun. Jatuh cinta tuh berat. Kita mau ngasih masukan model apapun ya tetap dia jalanin gitu. Benar. Ketika kita mau menghadapi teman yang mungkin lagi senang sama pasangan orang nih, itu akan susah dibilangin. Lah gue tadi masuk ke roomnya Ayang, kebetulan Ayang juga lagi ngebahas itu, tau nggak? Tapi setelah itu ya gitu. Tapi setelah itu ya repost, tap-tapnya dikit loh. 82 orang, 79, 4K. Sambil tap-tap ya. Sambil repost, posting ulang. Waalaikumsalam Bunda. Mengagumi wajar, tapi harus ada batasan juga biar tahu baik enggaknya. Ya, hidup itu sewajarnya. Suka sewajarnya, senang sewajarnya, benci sewajarnya, nggak suka sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan gitu. Takutnya itu tadi, ujian datang kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Ketika kita jumawa gitu kan, tahu-tahu dikasih ujian yang kecil aja, nggak usah berat-berat. Itu nanti kita akan kelimpungan sendiri gitu. Waalaikumsalam, halo. Yang baru salam kenal, halo. Yang belum kenal. Kalau seorang perempuan yang udah berumur dicintai berundung itu gimana? Ya nggak apa-apa. Dari lelah. Ya udah nggak apa-apa, nyimak aja kalau lelah. Alhamdulillah kayak kalau dicintai berundung gitu. Rezeki ya. Ya kalau ngomongin masalah karma dan takdir memang berat ya. Jadi mungkin bisa jadi nggak akan ketemu dengan fase kita, cara berpikir kita untuk saat ini. Tapi siapa tahu kita dikasih pencerahan gitu loh. Siapa tahu habis gelap terlihat terang gitu. Ya itu tadi, karena kita nggak akan bisa ngeliat terang kalau nggak ada gelap gitu kan. Contoh nih guys, gue pakai hitam, gue kelihatan lebih bersinar. Kalau gue pakai putih mungkin nggak gitu. Ya sama. Bersinar nggak tuh? Nggak ada yang ngomong bersinar, gue ngomong bersinar sendiri. Nggak ada yang muji ya, gue muji diri gue sendiri lah, nggak apa-apa lah ya. Nek udah sehat. Oh belum sembuh ya kan? Masih stres nih. Aku sakit sangat dikit. Iya benar, karena sebenarnya kita tuh tidak menyalahkan ya, enggak cewek, kebanyakan cewek malah enggak. Kita tuh kalau bisa jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan gitu. Karena ya balik lagi ya, semua itu bagian dari perjalanan gitu. Kita ada di fase mana, fase kesadaran, lagi di titik mana kesadaran kita.
Apakah kesadaran kita ada yang masih rendah atau kesadaran kita udah tinggi atau masih di tengah-tengah itu. Itu yang harus kita sadari. Bahwasanya keputusan hidup kita saat ini mungkin akan kita sesali ke depannya. Atau bahkan keputusan kita hari ini akan menjadi hal yang membanggakan di kedepannya gitu loh. Jadi tapi ya udah gitu loh. Yang udah ya udah, gue perbaiki lagi gitu. Waalaikumsalam. Melihat diri kita lebih dalam lagi, ya. Yeah. Itu tingkat kedewasaan sih itu. Kadang kita tuh nggak mau introspeksi diri karena kita terlalu nyaman di zona hitam itu gitu. Karena memang ya gue sendiri pun juga nggak mau dibilang sok suci juga ya. Maksudnya gue juga pernah berada di fase-fase yang gue jauh dari Tuhan gitu kan. Gue bermaksiat apa gimana gitu loh. Gue bukan sok suci juga gitu. Tapi gue terlena gitu loh. Memang itu bikin terlena karena enak kan gitu loh. Terus jadi gampang, instan, enak, dimanjain. Lo nggak, hidup lo tuh kayak nggak ada masalah kesannya gitu. Jadi semua terpecahkan gitu, dari duit gitu kan, dari jabatan dan segala macam. Gue di posisi kayak gitu. Itu bisa dibilang itu pilihan. Cuma di dalam hati yang terdalam itu, ya gue ngerasa kalau ini jalan yang salah gitu. Oh, gue lagi ke jalan. Salam kenal juga. Ini nih, ya wajar lah nanti gue dapet karma atau apa gitu. Ya. Tapi gimana? Kadang orang saking terlenanya mati dalam keadaan kayak gitu kan, itu serem ya maksudnya. Kayak gue buru-buru untuk tobat gitu loh. Maksudnya setidaknya ada satu hal yang gue buang di hidup gue pelan-pelan. Makanya proses hijrah itu kan nggak bisa instan ya. Kita ngebuang pelan-pelan satu demi satu gitu loh. Kebiasaan buruk atau rezeki kita yang buruk gitu loh. Jadi gue mencoba untuk mencari circle yang baru, yang lebih sehat, lebih positif. Memang itu membosankan sih. Kalau kita bergabung di circle baru dan rezekinya halal dan hidupnya monoton gitu kan, itu sebenarnya ngebetain banget sih. Maksud gue tuh, gue dulu tuh hobi dugem, hobi nongkrong, hobi musik gitu kan, konser apapun itu gitu kan. Terus gue masuk ke circle yang mungkin hidup ngopi-ngopi tuh di warkop atau di lesehan gitu kan. Terus ngomongnya tuh yang positif aja, lurus-lurus aja. Gue ngerasa bete sih gitu. Maksudnya, aduh capek banget sih nongkrong di sini. Kadang mereka ngelucu gitu. Bagi gue nggak lucu, jadi gue cuma kayak hahaha gitu kan. Gue berusaha untuk masuk ke circle itu aja gitu. Dan bercandaannya garing gitu kan, obrolannya gue nggak nyambung. Tapi ya namanya gue mau berubah, ya mau nggak mau gue mencoba untuk cari circle baru kan, yang lebih sehat, yang lebih positif gitu kan. Ya udah gue berada di sini gitu. Dulu gue kalau bergaul tuh ya gue ngelihat seberapa banyak duit lo gitu kan, seberapa berpengaruh lo di keluarga lo gitu. Misal lo punya usaha, lo punya duit, lo pakaian branded gini-gini gitu kan. Circle kita gimana sih? Ya enggak, maksudnya kalau circle kita yang di sini kan, sekarang kalau aku berteman tuh nggak ngelihat warna kulit atau baju yang dia pakai atau gendut atau kurus atau seberapa tinggi jabatannya, anak siapa gitu. Kalau dulu aku tuh ngelihat itu gitu, karena aku kan di Jakarta ini, ya dulu di otak aku tuh mungkin karena salah pergaulan ya. Orang selalu bilang, makanya gaul sama orang kaya biar lo ikut-ikutan kaya gitu. Sedangkan orang kaya yang di sekitar aku tuh etikanya pada ini semua gitu loh. Bukan semua orang kaya nggak bagus ya, maksudnya kebetulan di circle aku orang kaya tuh etikanya nggak bagus gitu. Jadi aku kayak ikut-ikutan gitu loh. Jadi kalau waktu ketemu gue gimana? Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau ketemu Koku kan istilahnya, ya gue nggak mikir gimana sih, lu mau kaya mau enggak mau apa, sebenarnya gue nggak mikirin seberapa kayanya lu gitu, tapi etika lu gitu, lu menghargai gue, itu aja gue udah seneng gitu. Kita ketawa bareng, kita ngobrol bareng, dari ngomong yang nggak penting sampai ngomongin penting gitu, dari ngomongin yang halal sampai ngomongin yang haram gitu. Itu kan sebatas obrolan gitu kan. Ya gue sih nyambung aja gitu. Cuma untuk di beberapa situasi gue nggak bisa ngejudge juga. Ya itu tadi, misalnya kalau ada orang yang masih nyaman di zona seperti itu, kita boleh mengingatkan. Tapi kalau untuk buat orang itu berubah dengan cepat, itu prosesnya dialah. Kita nggak bisa maksain gitu loh apa yang kita mau ke orang lain gitu kan. Yang penting kita udah ingetin gitu.
Intinya nyambung dan nyaman. Iya, nyambung, nyaman, asik gitu kan. Kan ada orang yang kenapa sih harus berpura-pura gitu kan. Misalnya pura-pura ini, pura-pura itu supaya lu terlihat gimana di depan orang. Ternyata tuh nggak penting teman-teman gitu loh. Lu nyampe rumah juga bakalan makan di atas piring doang. Makan itu sebatas kenyang gitu loh. Nyampe di rumah tadi pas nongkrong kita cerita, oh bisnis gua penghasilannya omsetnya ratusan juta sebulan gini. Oh baju gua branded channel Zara apa gini. Pas nyampe rumah, lu makan Indomie ya kan, lu makan orek tempe, lu makan ayam gitu kan. Yang ujung-ujung lu merenung, buat apa gua cerita itu ya? Ujung-ujung gua makan di piring begini gitu. Iya. Enggak sih gitu loh. Terus ujung-ujung kalau lu lagi naik mobil atau nyetir mobil lo gitu, atau lo bawa motor lo atau naik Gojek apapun itu gitu kan, buat apa aku cerita itu kemarin ya? Oh ujung-ujungnya gue naik Mio Butut, oh ujung-ujungnya mobil gue juga Avanza, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi apa adanya itu lebih seru gitu loh. Ternyata jujur itu lebih menyenangkan. Jadi kalau kita jujur sama diri sendiri, sama positif ya, orang akan tertarik kok kalau kita tuh nyambung sama dia. Intinya tuh sama orang kan cuma nyambung sebenarnya. Iya. Kalau kostum juga gitu. Lu ketemu orang kostum Balenciaga, pakai kostum LV, Louis Vuitton gitu. Kostum ya. Terus kecuali lu pakai, ada juga orang pakai LV tapi nggak pantas sama dia gitu loh. Boleh sih bajunya mahal, tapi kok kayak nggak pantas ya gitu loh. Kayak maksain gitu loh. Kadang ada juga orang pakai baju bekas, baju yang nggak bermerek gitu kan, tapi pantas kelihatan orang kaya gitu loh. Jadi apa adanya aja sebenarnya. Yang penting pantas gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu kan, tiba-tiba dia pakai baju warna hijau stabilo ya kan, nongkrong di mall kelihatan sendiri gitu. Gue bilang kayak ini maksain banget gitu. Jadi intinya cuman itu, pantas aja gitu. Yang penting nyaman apa adanya. Aku jalan sama cari angin, makan asik ya kan, cerita sama bestie. Iya. Kadang duduk di pinggir jalan gitu loh. Cuman gue kadang ngerokok pinggir jalan, terus ngeliatin mobil, motor lewat-lewat gini-gini, terus menikmati angin gitu, udah happy aja tuh. Segitu doang hidup ternyata gitu loh. Nggak yang harus cerita-cerita yang oh gue mau bisnis kapal pesiar, oh gue mau bisnis diamond, oh gue gini. Pas sampai rumah lu juga, aduh masalah gue nggak kelar-kelar, utang gue juga nggak kebayar kayak gitu kan. Gitu. Gue dikatain sama teman sekarang kalau nongkrong nggak pernah lama, lebih nyaman di kamar sendiri. Ya, ada fasenya seperti itu. Kita calling down sama keadaan gitu, berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Karena tapi gini ya teman-teman ya, jeng sunnah loh, yang penting gak takutan dan siang bermalam. Iya, kalau kita cerita kebohongan kayak gitu kan kita makin nambah masalah rumit hidup kita kan, makin nambah drama gitu loh. Yang ada kalau nggak terbukti kita diledekin, terus nanti kita diledekin, dibully, kita merasa korban, ujung-ujung jadi playing victim, manipulatif, NPD ya kan. Iya, gue nggak mau ya berteman sama dia julid banget sama gue ini gitu kan, berasa jadi korban gitu loh. Oke, kayak udah bullshit lah gitu. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ya, tapi on cam ya. Tapi on cam ya. Buat masalah sendiri iya, dengan cerita-cerita kebohongan itu. Ketika kita berbohong sekali, kita akan nutupin. Jadi kayak gali lubang tutup lubang jatuhnya. Bohong sekali ya udah terus-terusan. Makanya ya itu tadi boleh dong. Boleh tapi ini ya, tapi on cam ya. Ini tarot kan yang kemarin pernah naik kan. Iya. Buru-buru pulang takut diminta bayaran ya nih. Nggak gitu. Kadang memang ada yang belagak sok kaya. Ya, tapi nggak mau bayarin ujung-ujungnya. Buru-buru pulang tuh kadang dia nggak nyaman di circle itu gitu, kayak oh ya udah ini bukan circle gue nih gitu kan. Jadi kayak buru-buru pulang gitu. Maksudnya dia energi positifnya nggak dapat kadang gitu. Tapi ya beda versi lah orang-orang. Iya, tapi kita belajar ya untuk tidak menepis. Jadi gini teman-teman, ya tadi balik lagi. Salam. Ketika ada mungkin di dalam hati kita ada ketidaksenangan, ada rasa kecewa, ada luka, ada emosi, ada marah, adanya dendam gitu. Itu kadang-kadang jangan kita tepis. Ya kita persilakan masuk, kita nikmatin. Nah dari situ kita belajar nih untuk mengatasi hal-hal seperti itu, belajar untuk memondasi diri kita agar nggak ke-trigger dengan hal-hal seperti itu. Jadi lebih penting masuk ke dalam diri sendiri gitu, dibanding kita harus menilai orang gitu. Persilakan masuk aja, silakan masuk. Terus ya dibikin nyaman aja, dibikin enak aja. Ya mungkin nggak nyaman ya, tapi dibikin pelajaran.
kita hanya butuh mengamati, bukan berpikir ya. Gitu. Oh, diamatin aja nih orang seperti ini, jadi gue jangan seperti ini. Oh ini keadaan kok seperti ini, besok gue harus begini. Itu belajar mengamati sih kayak gitu. Ya. Waalaikumsalam Mbak Nung. Karena jujur ya, sisi baiknya dari pelajaran. ya. Ya kadang Aku mungkin pernah ya Nik ya, pernah sama Kak Suci ini mungkin agak sedikit. Kak Suci inget nggak waktu aku komen di salah satu VT tentang itu kan, inget nggak? Mungkin kita agak ada sedikit perselisihan di situ ya, masih perselisihan itu mungkin beda paham debatan. gitu. Bukan debat sih, tapi ya agak sedikit beda paham. Kak gitu. Maria. Tapi ya karena gue tahu dia, gue tidak tahu gue, ya udahlah gitu. Itu repost, posting ulang. Ya sebenarnya tuh ya kayak gitu hidup tuh. Ketika kita udah tahu Ada pendapat. beda pendapat sama seseorang, tapi kita jangan memaksa untuk masuk. Lah, begitu juga dia nggak mencoba masuk untuk memaksakan, tapi cuman menyatakan ini loh begini, ini begini. Jadi ya udah enak aja gitu loh. Lagi Kak Maria. Jadi kayak ya udahlah, bahwasanya hidup ini tidak akan pernah sama gitu. Jangankan kita sama orang lain, terkadang kita sama diri sendiri aja berantem. Antara pikiran sama hati kita, antara pikiran dan pikiran kita, itu tuh kadang berantem, apalagi sama orang lain gitu kan. Ya itu anjar sih gitu. Debat itu boleh ya. Makasih Kak tapi Maria. tapi dengan pikiran yang sehat ya, maksudnya jangan ngucapin kata-kata yang jorok, yang kasar gitu. Maksudnya kita ngebahas memang dari nol nih. Kalian percaya nggak sih setelah berdebat atau setelah bercanda, terus ketika kalian cooling down nih, kalian ketawa sendiri, bahkan kalian kesel, kok gue bodoh banget ya, bahkan lucu gitu. Kok kayak gini doang gue debatin ya, gue kayak ujung-ujungnya apalagi sampai bermusuhan gitu loh. Makanya sebenarnya perdebatan atau ketidakcocokan itu tuh cuman salah pandang aja gitu. Tapi ketika kita merasa sendiri nih, kita ingat masalah, kalau masalah itu udah selesai, kalian akan ngerasa kalian itu ini banget gitu. Iya. Mungkin Kak Suci kalau mau naik, kita lanjutkan perdebatan itu nggak apa-apa. Bukan perdebatan ya, tapi mungkin sudut pandang yang berbeda gitu loh. Mungkin teman-teman juga mau dengar gitu. Ya. Gue setuju sama Bang Nik. Iya, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang mau nyusu nggak tuh. Gue jadi ini lagi ke distract, pikiran gue langsung apa gitu. Sama aja beliin kucing. Iya, jadi tadi mau sampai di mana tadi aku ngomong. Iya, maksudnya Sama susu. sampai susu ya kan. Paling Susunya mah gunung kembar. Waalaikumsalam. Jadi intinya teman-teman, aku menciptakan live kayak gini kan sambil belajar. Aku pun juga belajar mengingatkan. Oh ternyata gue harus begini gitu. Kak Monik. Oh ternyata gue harus begini gitu kan. Oh jadi buat mirroring juga gue sama teman-teman gitu loh. Seandainya gue menghadapi masalah kayak gini, cuma gue berusaha untuk tidak berlarut di masalah orang yang lagi bercerita, karena itu berat gitu loh. Kalau tiba-tiba gue off live ini, itu kan kalau gue nggak pinter-pinter, gue tidur aja bisa kepikiran gitu loh. Kalau gue masuk ke ranah permasalahan, tapi kan di sini kita fokus solusi ya teman-teman ya. Jadi makanya pikiran gue sama Bang Herli mungkin netral gitu loh. Jadi kita nggak berlarut di masalah yang orang itu lagi cerita. Kalau nggak live kayak gini tiap hari mumet loh gitu. Arsen halo, Momot hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena energinya iya. Jadi gini. Makanya kalau kalian makin berlarut-larut ceritanya, apalagi udah melenceng sana sini, nah itulah pengaruhnya. Energinya bukan kena di kita host doang, kalian yang di bawah gitu. Jadi kalian yang di bawah juga bukannya berarti, tadi kan ada typing, nggak apa-apa Kak cerita aja, yang penting nggak sebut merek. Bukan berarti kita mengiyakan cerita itu menyalahkan, enggak. Takutnya kalian yang di bawah ini tuh nggak kuat mental semua, ngerti nggak gitu loh. Jadi semuanya kena gitu. Jadi makanya kalian juga ada hak untuk ketika nanti teman-teman bercerita, oh ya udah ini kayaknya udah mental kalian ada pasti yang kepikiran. Yakin aku. Bahkan ada yang abis live nih tiba-tiba DM aku, Kak kasihan Kak itu ini nih. Jujur ya, ada yang cerita di sini, Kak kasih itu kalau ada rezeki gini nih, kasih duit, kasih ini. Kok jadi begini ya, gue bilang gitu. Maksudnya yang masalah orang lain, tapi yang nge-DM aku yang masalah yang Komal nih gitu kan, butuh dikasihani lah gitu kan. Tapi yang nge-DM aku viewers yang di bawah ini, Kak bantu Kak, yang tadi yang naik di atas kayaknya dia lagi kekurangan duit, kekurangan kerja gitu kan. Jadi akhirnya mental kalian tuh kena gitu loh. Kalian jadi mikirin gitu. Itu kan serem.
Berarti boleh ya kita tapping gitu, boleh. Tapi yang sopan bahasanya teman-teman gitu. Iya. Diambil positifnya, nggak bagus ya jangan ditelen. Iya, tapi kan nggak semuanya teman-teman ya. Kadang orang bercerita nggak semuanya kita kuat gitu. Nggak semuanya tahan mentalnya tuh mental baja. Kadang ada bahasa orang ya mentalnya tuh lemah atau mental tempe gitu, mental kerupuk, apalah sebutannya gitu kan. Bukan, jadi kita tuh mengingatkan Kak. Aku nggak berani. Jadi gini, ketika aku udah mulai, jadi nggak cuma di sini kok. Aku di real pun juga seperti itu. Ketika ada orang cerita, kayaknya ini udah melenceng nih gitu. Itu aku mencoba untuk udah deh balik lagi gitu. Udah deh balik lagi. Kayak tadi pagi juga gitu. Udah deh balik lagi. Sebenarnya kita tuh hanya perlu fokus sama diri kita, nggak perlu fokus sama orang lain. Jadi permasalahan yang ada kita selalu menyalahkan orang lain. Dia begini nih, dia begitu sama gue, dia begini sama gue. Itu nggak seperti itu sebenarnya. Kasih loh. Makasih. Berkah. Ya kan, kalau dipikir-pikir kan harusnya seperti itu. Kenapa kita Yang ke trigger sama orang lain, kita ke distract sama masalah yang ada gitu? Enggak. Tapi kita lupa sama diri kita itu sebenarnya bagaimana. Kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, dimulai dari diri sendiri gitu loh. Mungkin gini ya teman-teman ya, cara berpikirnya gini nih, lebih mudahnya. Ketika kita butuh ilmu, kita mencari kan. Kayak misalnya kita butuh gimana caranya bikin kue gitu. Ya kita belajar untuk itu. Tapi ketika kita butuh ketenangan, ketika kita butuh cahaya, ya lakukan sesuai porsinya. Ruh kita tuh makanannya apa gitu. Ketika kita tahu ruh kita makanannya apa, kita akan ngerti kok. Oh, gue butuh ini nih, mungkin lebih ibadah, wirid atau apa itu. Karena itu kayak nggak berhubungan. Ketika kita misalnya butuh pekerjaan, butuh rezeki, mungkin kita bisa bergaul dengan orang, lebih meluaskan pergaulan, membuka link baru, meluaskan link gitu kan. Salam. Tapi ketika ruh kita butuh sesuatu ya kita juga ngerti gitu loh. Oh, ruh kita butuh ini, kita ngerti. Jadi harus adil hidup ini. Ya kemarin gue sampaikan terakhir live itu, segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan pasti ada gunanya. Gak ada yang gak berguna gitu loh. Makanya perlunya kita menghormati alam, menghormati makhluk lain ya seperti itu. Jadi ada keseimbangan di situ. Jadi jangan semena-mena, mentang-mentang kita manusia merasa paling sempurna terus kita semena-mena sama yang lain. Jadi lebih ke diri sendiri aja gitu. Sama hewan juga nyiksa, terus sama tumbuhan juga asal sembarangan. Pokoknya ya kita harus menghormati guys. Kalau kita pengen dihormati, intinya kan seperti itu. Gue lagi baca typingan, bukan bingung. Iya, rezeki bukan tentang uang. Rezeki itu kesehatan ya, ilmu yang bermanfaat. Jodoh itu termasuk rezeki. Jodoh yang baik akan membawa rezeki yang baik pula, ya enggak? Kalau dalam rumah tangga, kalau dalam hubungan kita berantem terus itu kayak seret. Karena kenapa? Kita terlalu fokus sama masalah yang ada gitu. Makanya hal lain yang lebih baik itu nggak terbuka gitu loh. Yang tadinya kita mau dapat rezeki dari mana, dari sisi mana, karena kita lebih fokus mikirin masalah rumah tangga, berantem mulu tiap hari, dipikirin itu, jadi nggak gerak-gerak jatuhnya. Itu tadi ya. Hewan itu manggil makhluk. Iya. Iya, kita berusaha untuk seimbang ya. Bahwasanya kita hidup ini nggak cuma sama manusia gitu loh. Ada makhluk lain yang terlihat dan nggak terlihat. Ada yang bisa ngomong, ada yang nggak. Ada yang bisa ngomong tapi kita nggak bisa denger kan gitu. Kayak tumbuhan itu kan bisa ngomong sebenarnya. Hewan tuh kita bisa dengar suaranya tapi kita nggak ngerti bahasanya. Tumbuhan kita nggak bisa dengar suaranya tapi dia berbahasa. Cuman kita yang nggak ngerti gitu. Kak Gendis, semoga ibunya yang lagi di rumah sakit, semoga sembuh, sehat, dan kembali seperti semula, beraktivitas yang lancar. Semoga ibunya panjang umur ya Kak Gendis ya, sabar ya Kak Gendis ya, karena semua yang dikasih Allah itu kita berani ngelewatin gitu loh. Fokus sama solusinya, berdoa, jangan lupa sedekah, terus jangan lupa berbuat baik. Kadang sesuatu hal yang kecil itu bisa merubah sesuatu hal yang besar. Jadi kadang cuma berdoa, cuma sedekah gitu kan, kita nganggapnya sepele gitu. Semoga ibunya cepat sembuh ya. Amin. Satu huruf banyak sisi yang harus dikaji. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, satu huruf aja banyak yang bisa kita kaji benar. Jadi ya kita belajar ya. Kalau mungkin kita berpikir gini, hidup ini udahlah, yang penting gue baik gitu. Yang penting gue hidup baik,
terus mati gitu. Yang penting gue hidup, kerja, mati itu. Tapi ada juga yang berpikir gimana caranya gue harus tahu ini itu ada. Kalau kita berpikir semua, kalau kita semua berpikir gue udah yang penting gue baik mati itu, hidup baik mati atau hidup kerja mati, itu nggak akan ada ilmuwan, nggak akan ada ciptaan kayak yang kita pakai sekarang, kayak handphone, kayak mobil, terus kayak Socrates, kayak ya macam-macam, kayak Khalil Gibran dan lain-lain gitu. Karena itu pengembangan dari diri kita sebenarnya. Ilmu itu kan pengembangan dari diri kita. Bahwasanya kita harus sadar di dalam diri kita tuh sebenarnya banyak harta karun yang harus digali gitu loh. Banyak banget harta karun yang bisa digali, yang bisa jadi ilmu, bisa jadi manfaat buat orang banyak gitu. Belajar menjadi baik itu nggak ada ruginya kok teman-teman. Kita bilang kita bukan orang baik, oke, tapi kita bilang kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kalau kita bilang validasi kita orang baik, makanya ada orang bilang sekali kita berbuat jahat, ya kita kebaikannya hilang. Kalau kita berusaha menjadi baik, ya namanya manusia kan masih ada khilaf-khilafnya gitu loh. Jadi makanya sekarang itu ya, aku kalau di luar sana sekarang bergaul sama teman-teman ya kayak lebih wise gitu, lebih lebih kayak mau ngomong tuh dipikirin dulu gitu kan, mau bertindak dipikirin dulu, berusaha nggak terburu-buru, berusaha tidak berkata-kata yang menyinggung, berkata kasar atau menyakiti orang gitu loh. Itu lebih enak kok gitu, karena menurut aku kalau orang itu memang berbuat jahat sama kita ya, menurut versinya kita gitu, orang lagi berbuat jahat nih sama kita, pembalasan Tuhan itu lebih keren kok gitu daripada kita yang balas dendam gitu loh. Makanya dengan adanya takdir yang jahat atau karma yang jahat gitu, itu biar Tuhan deh yang ngurus gitu. Jadi kita nggak ada tugas untuk itu, kita memilih untuk menjadi baik atau menjadi jahat gitu. Ya kita memilih bisa jadi baik, bisa nggak sih gitu? Ya bisa. Cuma kadang kita tuh panas kan, kadang kita tuh emosi gitu loh. Jadi yang pada akhirnya kita yang datang ke kita tuh panas terus gitu loh, nggak kelar-kelar masalahnya, nggak kelar-kelar traumanya, nggak kelar-kelar stresnya gitu. Ya karena memilih menjadi orang jahat itu tadi gitu, ngefek ke semuanya, ke rezeki, ke kesehatan gitu. Bangun tidur aja udah pegel-pegel tuh badan gitu, bangun tidur aja udah pusing gitu loh. Jadi makanya kita pilih jadi orang yang santai aja, bisa nggak sih gitu loh. Kayak kalau ada yang ngomong kasar gitu, kalau ada yang ngomong kasar sama aku tuh, aku yang kayak gimana ya, dalam hati aku bilang, loh kok dia bisa milih jadi pribadi yang begini ya gitu. Jadi kayak jadi lucu akhirnya, bukan jadi dendam, karena kayak aku tuh udah memilih untuk yang baik gitu. Jadi makanya kalau orang ngomong kasar sama aku cuma heran, kok dia bisa memilih kata-kata itu ya ngobrol gitu. Kok dia bisa berkata-kata seperti itu ya, sedangkan orang yang disakiti mungkin lebih tua gitu kan, atau lebih anak kecil apa gimana gitu. Kayak nggak ada bahasa lain gitu. Cuma ya udah, kalau nggak bisa dinasihatin, ya udah kita menghindar gitu loh. Nggak apa-apa kok menghindar, itu hak kita. Kita berteman, kemarin juga ada yang naik kan. Berteman itu emang memilih gitu loh. Kita kan punya pilihan. Kita milih-milih berteman boleh kok gitu. Kalau memang kita jangan ngerasa mental kuat terus, akhirnya kita malah sama kayak dia. Makanya dia yang bilang bergaul sama tukang parfum jadi wangi gitu. Kita ngerasa sok kuat, nggak apa-apa deh gua bergaul sama orang pemabok, yang penting duitnya banyak, ya orang ngobat-ngobat gitu, yang penting guanya ditraktir, guanya dibantuin sama dia, nggak apa-apa deh. Lama-lama kita sama kayak dia. Secara mungkin bagi kalian kita ngerasa normal dan waras nih, tapi bagi orang lain kan kalau orang-orang yang mabok atau yang ngobat gitu kan, menurut versinya diri mereka kan mereka itu sehat gitu, normal. Tapi kita yang sehat dan normal ngelihat mereka, loh kok dia ketawa-ketawa sendiri ya gitu, kok dia ngomongin tuh ngelantur-ngelantur ya, nggak bisa diajak ngomong serius ini. Ya kadang begitu, jangan sampai kita di posisi kayak gitu, kita merasa sehat padahal sebenarnya kita butuh pertolongan gitu. Itu lebih bahaya gitu loh. Hati kita lagi bahkan nikmat ibadah aja kita tuh susah banget dapatnya gitu. Terus kita mau ngurusin yang lain lagi, itu aja kita udah kayak jauh dari Tuhan gitu loh. Kalian coba deh, kalian udah ngerasain nikmat ibadah belum gitu? Kalau itu kalian ngerasain, berarti hati kalian tuh masih belum tenang gitu. Dan aku pun juga sama, masih belajar gitu loh. Ada beberapa ibadah yang kayak, wah hati gue gundah gulana gitu, gue sholat kayak formalitas doang gitu. Jadi makanya
bergaul dengan siapa itu memang penting, harus dipilih gitu loh. Kita mau ngomong apa itu ngaruh, kita ngerjain apa ngaruh. Kalau berteman sama orang yang lari nih, lari dalam artian tuh pengen berubah hidupnya di jalur yang bener, rezeki yang halal, nggak drama, nggak toksik gitu kan. Insya Allah kita jadi orang seperti itu juga gitu. Kita udah lari menjadi orang seperti itu, masa kita masih ngesot sih ngikutin orang yang nggak bener? Kita hidup move on gitu. Mana ada hidup mundur gitu. Kalau kita ngerasa ada kemunduran di hidup kita ya salah kita sendiri. Baik dalam artian kesehatan, yang kayak Bang Herdi bilang gitu kan, semakin tua, semakin bongkok, semakin lemes. Orang semakin tua malah ada yang masih sanggup kok nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, beraktivitas. Ini malah kayak ya kok ini ya makin mundur ya gitu loh. Gitu. Enggak, kita sama-sama belajar, nggak ada yang pinter apa gimana, saling mengingatkan. Di sini kan ada kata si R tadi, ada bunda-bunda, ya kan, ada mas-mas, ada AA, kakak-kakak gitu kan. Jadi ya kita sama, nggak ada yang siapa yang pinter nih, tergantung kita menghadapinya. Iya, itulah hidup ya teman-teman ya. Makan itu cuma sebatas kenyang, nggak usah gila-gila makan restoran setiap hari. Udah sadar diri aja. Kalau makan restoran di restoran terus berarti boros. Sadar diri aja gitu. Udah makan aja tempe, tahu, emang adanya segitu gimana? Gitu kan? Apalagi punya anak, apalagi nggak usah, gue harus ngopi nih, gue harus ke coffee shop nih, gue harus ini itu gitu. Jadi hidup itu ya udah sebatas ngopi doang, ya udah di warkop juga bisa gitu. Sadar diri aja semuanya, itu udah enteng deh hidup gitu. Nggak usah memaksain gitu, nikmatin aja. Iya. Makasih, jawabannya iya doang. Enggak, jadi gini. Ya benar kata lo, cuman ada sisi lain yang mungkin ya. Kembali lagi, kita lagi ada di fase mana gitu. Ketika kita bisa menikmati hidup dengan cara mungkin kita boros, mungkin kita berlebihan, ya udah nikmatin aja. Ntar kalian juga kita juga ngerti kok hasilnya bagaimana gitu. Oh ternyata gue dulu begini ya, Namanya orang sedang kayak gitu ya Nick, di posisi yang seperti itu. Kayak tadi gue bilang, kita akan susah ngingetin orang yang lagi seneng-senengnya, orang yang lagi jatuh cinta, apapun itu. Itu kayak susah. Yang membedakan gini, mungkin gini ya teman-teman ya. Kita semua sedang ada di masalah yang sama. Kita semua punya masalah yang besar. Mungkin masalah gue sama kalian lebih besar masalah gue. Masalah Nick sama gue mungkin besaran dia. Begitu juga dengan kalian. Di sini yang membedakan itu apa? Cara menyikapi. Ada yang punya masalah malah marah-marah. Ada yang cemburu, diungkapinya dengan marah-marah. Ada yang dendam, ada yang begini, ada yang begini. Lah, cara menyikapinya itu bagaimana gitu loh. Itu kan yang sebenarnya harus kita dalamin ya, harus kita ngertiin diri kita tuh maunya bagaimana sih gitu. Emang iya dengan marah-marah, dengan emosi masalah bisa kelar kan gitu. Morning, halo Kak Tika. Morning. Halo Kak Yami. Mohon kameranya dinyalakan. Semua orang tuh punya masalah ya. Tapi yang membedakan cara menghadapinya gitu. Waalaikumsalam. Maaf nggak bisa on cam nanti. Nick lagi galak guys. Betul banget. Ada momot loh. Tapi gue tahu itu dari lu. Jadi teman-teman ya, kalau naik di sini tuh obrolannya disimak dulu, terus habis itu tahu live-nya gimana dulu. Jangan pas masuk langsung naik gitu. Rulesnya langsung naik terus. Rulesnya ditanya dulu, kalau yang belum paham rulesnya ditanya, ini bagaimana kalau mau naik? Iya. Kalau yang tadi naik kan dia udah nyimak di bawah. Oh ini lagi ngobrolin ini, terus udah tahu nih harus on cam gitu kan. Jadi kalau ngomongin 100 kali kayak gitu kan capek juga ya teman-teman ya gitu kan. Kalau kita kita kan di room orang kan kita harus kayak nyimak dulu nih, ini lagi ada apa sih gitu kan, ini lagi ngapain sih, oh ini room nyanyi, oke udah tahu ini room nyanyi gitu. Enggak Kak, tapi sarannya harus, maaf ya, walaupun di kantor tapi sarannya harus on cam. Ini udah punya kesepakatan bersama. Orang baru kali. Iya, maksudnya itu kan aku ngomongnya orang baru, C. Maksudnya kalau kita nih orang baru nih masuk ke rumah orang kan, otomatis kan dia diem dulu kan.
gitu. Masa langsung naik gitu kan? Maksudnya kita nyimak dulu nih. Oh ini room TMO gitu kan. Ini room nyanyi. Oh ini lagi ngobrolin apa gitu loh. Terus ya udah gitu. Kalau udah paham kan udah enak nih gitu. Kan kemarin-kemarin tuh ada yang langsung mencet naik, aku pencet, ini lagi ngebahas apa ya? Katanya gitu. Kan kayak lemes gitu kan. Ya mungkin sebaiknya ditanya dulu ya. Untuk Iya. Pak Momot mungkin kalau dia yang multi, Pak Momot bisa nanya udah tahu syaratnya belum gitu. Soalnya kalau nggak bisa on cam, yang lain pada iri. Yang kemarin aja nggak on cam, ya sekarang gue nggak on cam boleh dong gitu. Iri akhirnya gitu loh, yang lain. Soalnya udah Sebenarnya terbiasa setiap on cam. hidup simple selama masih bisa bertoleran sama diri dan dengan semua. Iya. Ya mungkin ada teman-teman di sini mungkin ada yang sudah di fase itu. Jadi menghadapi hidup tuh kayak enteng aja, kayak biasa aja, kayak flat gitu. Kayak nggak ada beban gitu. Ada. Padahal masalah sebenarnya sama gitu loh. Masalah mungkin bisa lebih besar, tapi cara menghadapinya yang berbeda gitu. Nah disitulah kita tertantang ya, dalam artian tertantang tuh, kok bisa ya itu orang menghadapi masalah dengan entengnya seperti itu gitu. Kok bisa ya dia ngomongnya kok seenteng itu gitu. Aira welcome. Iya. Kan ada ya, karena masalah cemburu aja bisa sampai kemana-mana gitu kan. Padahal cemburunya nggak jelas gitu kan Mas ada. apa nih? Jangan sedih. Nggak ada yang sedih-sedih Nggak ada sedih. Ini Nggak ada berarti. sedih. Ini sharing biasa aja ini tentang karma dan takdir sih topiknya. Karma dan takdir. Percaya nggak sih ada karma dan takdir itu? Kita sekarang lagi berada di memilih takdir seperti apa gitu loh. Aku tersinggung. Kadang-kadang kita lagi mencintai suami orang gitu kan, terus kita keenakan, ini takdir apa karma sih gitu. Tapi gue enak nih gitu loh, lagi berhubungan sama suami orang kayak gitu contohnya ya. Mungkin ada pengalaman gitu loh dengan karma dan takdir tadi. Oh ini cukup menarik sih dari tadi, kayak kalau aku sih itu pilihan ya. Jangan ya Dek ya. Iya jangan, tapi ada orang yang terlena kan berhubungan sama pasangan orang. Ini yang ngomong jangan ya dia itu ya jangan dia juga gitu loh. Itu kan kamu juga. Jangan ya dia. Jadi gini namanya ya sebenarnya gini. Sebenarnya nggak ada ujian yang berat, hanya saja cara berpikir buat ujian itu berarti ya. Jadi misalnya real ya, sama-sama kita nggak punya duit misalnya, sama-sama kita nggak punya duit, tapi yang membedakan dia itu tadi, kita udah tahu nggak punya duit, tapi memaksakan gaya hidup kita. Gue biasa makan di enak, gue biasa makan di resto, tapi itu dipaksakan. Pada akhirnya apa? Ngutang. Pada akhirnya begini begitu. Ada juga yang nggak punya duit tapi menyikapinya, ya udah gue makan seadanya. Gue beli ini untuk sekian hari, gue beli ini untuk sekian hari. Itu kayak ada perhitungannya gitu loh. Memang rezeki kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya, tapi menyikapinya itu juga penting gitu. Rezeki kan ntar dapat lagi, ya terserah gitu. Kembali lagi ke fase orang itu lagi di fase mana gitu. Iya. Tapi kalau yang orang udah di fase tertentu, mungkin orang ngelihat kayak orang-orang di desa-desa ya, kayak gue ini, terus kayak gue kan hidup di kampung ya teman-teman ya. Jadi orang yang terlihat nggak punya uang, yang hidupnya biasa-biasa aja, pakainya biasa aja gitu, tapi sebenarnya dia punya aset yang banyak, sawah, mungkin hewan ternak apa-apa. Tapi hidup yang kelihatannya keren nih, begini-begini, tapi sebenarnya dia mikir tiap hari. Jadi kak mikir gue harus begini, gue harus ngedapatin ini, gue harus beli ini, gue harus beli ini lah. Malah akhirnya mikirnya beli ini beli itu, mencukupi ini itu, bukan gimana menikmati hidup gitu loh jatuhnya. Padahal yang penting di sini kan bagaimana caranya kita menikmati hidup dalam apapun situasinya, gitu loh. Itu menaik kok. Siapa? Ya itu boleh ya kadang kita memang tersesat dulu sih untuk menemukan jalan yang bagus tuh ada orang yang beruntung terus ada yang sendiri. hoki terus ada. Memang kalau nggak dia tersesat dulu baru menemukan jalan yang bagus tuh ada juga. Iya, nggak ada ujungnya juga mengikuti. Iya. Kita sih manusia ya, pengennya hidup enak, makan enak, pakaian yang bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, pasangan yang baik, anak yang nurut. Kan maunya manusia kayak gitu. Tapi apakah ya seperti itu gitu loh? Ya enggak. Keinginan manusia seperti itu. Hanya soal Sekarang sudut pandang sedang ya. di fase kebalikannya. Aku pernah di fase menyukai pasangan online, sekarang sedang di fase kebalikannya. Kayak aku tersesat. Tersesat boleh tapi jangan lama-lama ya gitu. Ya intinya tuh
kita membenci atau dendam atau itu dijauh-jauhin ya teman-teman ya, karena kalau kita nggak suka apa gimana kita menjauh aja gitu. Maksudnya kalau emang nggak cocok nih, jangan muncul kebencian deh gitu loh. Ada orang yang kuat mental juga nih, dia nggak suka sama orang tapi masih ketemu sama orang itu ketawa palsu, hahaha, nongkrong diajak, gue nggak suka sebenarnya sama orang ini tapi diajak nongkrong sama teman gue gitu kan, tapi harus ketemu dia, ya udah, hahaha gitu kan. Kalau nggak bisa seperti itu, mental kalian nggak kuat, kalian menghindar gitu, nggak usah ketemu gitu. Jadi hidup itu simple gitu loh. Kan ada juga orang yang bilang gini ya, lu ngapain sih blok dia, lu ngapain sih menjauh, lu ngapain sih nggak gentle banget sih lu gitu kan, lu nggak gentle banget sih gitu kan. Enggak, lu terserah bilang apa, mental gue nggak sekuat lo, makasih gitu. Udah selesai gitu loh. Nggak ada mau direndahin kayak kalian dibilang nggak gentle, dibilang apa-apa ngeblok gitu. Bodoh amat gitu loh. Maksudnya kita yang tahu mental kita, kesehatan mental kita gitu kan. Jadi nggak usah yang kayak terbuai sama rayuan orang, temen gitu kan. Terus kalau emang nggak suka aja gitu. Yang nggak bisa dituntun, lu ngapain sih ngeblok dia? Nggak bisa kita tuntun teman kita seperti itu, karena kadang mental dia nggak kuat gitu loh. Emang kalau mental dia kuat, kalian bisa ngobatin kan? Nggak juga gitu loh. Sholat aja kita malah susah, ibadah aja jarang-jarang ya kan, sok-sok membenerin mental orang gitu loh ya kan. Udah dikasih masukan, udah selesai gitu. Mas, pernah tersesat. Dia orangnya juga berbeda-beda malah dianya memiliki benar, berusaha baik-baik aja sampai berusaha. Iya, kalaupun nanti berteman lagi itu biar Allah aja yang ngatur. Misal nanti kita berteman lagi sama orang itu, dia udah nanti prosesnya Allah sendiri yang temuin. Dengan posisi yang kita udah sama-sama kosong, berarti udah lupa banget masalah yang dulu, udah nggak dendam, udah nggak kesal. Malah yang ada kayak kita kayak baru kenal lagi ya gitu, kayak ngulang dari nol. Itu lebih enak gitu loh, ketimbang maksain mentang-mentang udah berteman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, terus tiba-tiba jaga jarak, terus sok-sok inget-inget dulu gue pernah makan bakso sama dia di sini, dulu gue pernah jalan, kok dia benci banget sama gue ya, aduh gimana ya supaya dekat sama dia lagi, ya Allah gini-gini, aduh ribet. Salam. Menjauh dulu deh gitu. Kalian lagi sedang tidak baik-baik aja itu gitu loh. Gak usah maksain untuk dekat lagi gitu. Kepencet cuy. Jadi ya memang yang harus kita sadari ya itu tadi, bahwasanya hidup itu akan selalu bersama-sama. Hidup ngakak nih. Jadi perpisahan, ditinggalin, meninggalkan, datang pergi, dicintai mencintai itu hal yang udah wajar dalam hidup ini gitu. Jangan menuntut orang untuk yang kita cintai untuk selalu mencintai kita. Gak bisa, ternyata itu gak bisa. Kita mau memaksakan model gimana pun, bahwasanya hati seseorang itu tidak akan bisa berubah. Bukan gak bisa berubah gak akan bisa berubah hanya karena kita gitu loh. Mungkin yang berubah cuma sikapnya, tapi namanya perasaan, namanya hati, itu cuma dia dan Tuhan yang tahu gitu. Mungkin kita ngerasa dia baik-baik saja di depan kita, mungkin dia ngerasa gak ada masalah di depan kita, tapi kita nggak akan pernah tahu isi hatinya dia yang sebenarnya bagaimana. Tapi yang kita usahakan itu ya kita tetap baik-baik di depan orang lain gitu. Di depan orang lain itu kita merasa selalu baik-baik saja gitu. Lebih baik kita nggak usah nyeritain kesusahan kita deh gitu. Itu kalau menurut gue lebih better ya gitu. Karena dengan nyeritain kesusahan kita akan 2 kali kena beban malahan gitu. Ya pertama kita ngerasa hati kita yang mungkin dulunya terluka belum mengering jadi ngebuka lagi. Terus nanti kepikiran lagi gitu kan. Nanti belum juga yang kita ceritain itu nggak nyampe kemana-mana. Jadi kayak malah ya udahlah gitu. Kadang-kadang kita keep sendiri aja gitu. Ya Allah, kenapa hidupku nggak pernah beruntung? Ya Allah, kenapa cobaanku berat banget? Ya Allah, berilah jalan keluar ya Allah. Ada ramalan cuaca, nggak ada ramalan perasaan. Habis sholat gue bilang istighfar loh, yang banyak istighfar. Jangan nangis mulu. Belum kering lukanya hatiku. Lagu apa itu? Lagu dangdut mesti ini benar nih. Bang Herdi, aku lihat Bang Herdi tiap pagi juga. Terima kasih. Sudah bikin hidupku bahagia. Makasih loh Kak. Ya jadi gitu ya, kita nyenengin orang tuh kayak pahala ya. Jadi senengin gue gitu lah. Ntar gue jangan menyenangkan kalian gitu. Alah.
Alah. Tapi itu energi yang baik. Tapi walaupun peres sekalipun ya, tapi kalau kita berusaha menyenangkan orang tuh ya kayak oh ya gitu. Kita senang aja gitu, walaupun peres sebenarnya gitu. Iya. Iya kan? Kak kamu cantik loh. Tapi kadang-kadang gue mikir kalau gue bilang kamu cantik loh, kamu ini loh, takutnya tuh mikirnya enggak gitu, karena enggak semua orang tuh bisa digituin gitu loh. Orang kadang sebenarnya kan aku pengen memuji kalian juga guys gitu. Kamu cantik ya, kamu baik ya gitu. Tapi kan ada enggak? Iya, maksudnya bisa nggak ya dia menerimanya ini dengan ya udah gitu, cuman sekedar di mulut aja gitu. Iya. Udah kalau dipuji balik kadang belum apa-apa rahim kalian anget kata kalian. Bingung kan? Kita nggak ngobrol aja rahim jadi anget. Gimana sih konsepnya gitu? Terus kalau dipuji balik nanti ya itu macam-macam persepsi gitu. Kayak malah aneh, bener Kak. Jadi kalau sebenarnya itu bukan jiwa gue ya. Maksudnya mau untuk memuji orang sebenarnya bukan jiwa gue. Jujur terus ya. Dipuji dijawab lagi misal kalian cantik, iya kamu cantik banget. Terus udah gitu dijawabnya ditambahin lagi. Masa sih gitu. Masa sih. Padahal itu biasa aja loh. Sebenarnya ya kita tuh harus jujur sama perasaan kita ya teman-teman ya, hati kita. Ketika kita ngeliat seseorang yang mungkin kita tertarik, wah ini begini ya, ini begitu ya. Tapi ya udah gitu loh, dikip aja gitu loh. Jangan diungkapin, kalau diungkapin itu akan ada banyak masalah nantinya kadang-kadang gitu loh. Enggak, itu cewek Lunar, itu cewek, maksudnya versi cewek itu ngebalas, misalnya kita cowok bilang kamu cantik banget gitu kan, terus ceweknya pasti bilang gini, masa sih? enggak jadi gini nih, gue sambil benerin rambut, masa sih? Aku biasa aja deh perasaan. Gue pernah masuk ke rumah orang terus gue bilang, ih cantik banget hari ini, tau nggak yang balas typingan gue siapa? Suaminya. Itu kan jadi masalah ya guys ya, makanya stop nih gitu. Maksudnya gue semenjak itu gue harus mikir-mikir lah ya gitu. Untung aja gue baru di tag ya kan, belum di DM gitu loh. Di DM repot lagi urusannya. Makanya dari mulut kita tuh bisa jadi masalah gede guys gitu. Dari mulut kita yang mungkin kita anggap bercanda, karena itu jujur ya, pada akhirnya gue ngerasa itu kurang kontrol. Diri gue itu kayak nggak ada kontrol. Terus gue kayak nggak ada kesadaran. Jadi ngetik aja. Wih hari ini cantik banget, kayak nggak mikir gitu loh. Kayak gak mikir gitu loh, jatuhnya malah jadi masalah kan. Ungkapin dalam hati aja biraman, iya jadi masalah. Tante Salma satu yang punya suami. Iya. Kadang lu kan tahu gue kan mulut gue kadang-kadang tiba-tiba cewek gitu, ya lu cantik banget sih hari ini gitu. Terus dia benerin rambut, masa sih? Perasaan gue biasa aja, sekalian tete lu benerin, gue bilang. Waalaikumsalam Tante Salma. Gitu ya, jadi kita masuk ke rumah orang itu dengan kesadaran penuh ya. Jangan serta-merta cakep nih masuk langsung typing, wah gantengnya, wah cantiknya, mati lah habis itu. Tiba-tiba yang ngetek suaminya, yang ngetek istrinya kan dimaki-maki di DM. Gue pernah soalnya, sumpah. Makanya semenjak itu gue jadi mikir-mikir gitu. Padahal emang sebenarnya ya cakep gitu, baik gitu. Tapi lihat situasi ya teman-teman ya. Kalau mau kayak aku nggak ujuk-ujuk aku ngomong kayak gitu, nggak juga lah, mau ngewong-ngewong. Nggak ujuk-ujuk juga aku ngomong sama kakakku cewek. Terus kakak lu ngapain ngewong? Nggak gitu juga. Maksudnya lihat-lihat juga temennya seperti apa gitu loh, si ceweknya seperti apa. Takutnya kita bercandanya tersinggung kan gitu loh. Maksudnya aku ya gitu, kalau misalnya udah ala-ala gitu, aku ala-alain balik gitu loh. Inti aku kan dia gini pasti ketawa gitu. Gak mungkin kan kita tiba-tiba masuk ke roomnya Lunar atau Ria atau teman-teman yang udah punya pasangan yang kita tahu ya. Terus tiba-tiba kita bilang, halo cantik banget gitu kan, nggak mungkin. Iya kan, bunuh diri kan gitu loh. Iya. Jadi ya gue nggak pernah sih kontrol di situ. Gue kebiasaan kalau masuk ke rumah orang itu ya absen ya, kalau misalnya ada koin gitu, terus typing assalamualaikum gitu, kalau nggak salam kenal ya standar gitu. Terus gue simak dulu tuh gitu loh, ini lagi ngapain, ini ngobrolin apa, gue diem dulu tuh gitu loh. Makanya gue kadang heran, halo Glo, kadang gue heran ya, tiba-tiba orang baru masuk mencet naik terus nanya, ini lagi bahas apa ya guys gitu kan. Kan gue bingung ya, gue aja menempatkan diri gue masuk ke rumah orang kan nggak mau ngobrol kayak ini lu cantik banget gitu kan. Ya itu kesadaran orang tuh masing-masing. Kesadaran orang tuh masih enggak, itu udah kenal aja nih gitu, udah kenal lama. Iya. Tapi kadang-kadang kita kan wah karena kurang kontrol, nggak sadar tiba-tiba begitu gitu.
Kasih Kak Sheila. Mas, aku cantik nggak? Wah, kalau Tante Salma cantik banget, nggak ada yang ngalahin setetkor raya ini ya. Beres nggak sih? Dia nggak tahu aja kalau gue kalau masuk ke rumah orang suka bilang hey ganteng. Screenshot nih, screenshot. Screenshot guys. Ternyata cewek sama cowok sama ya sebenarnya ya gitu. Cuman entah kenapa yang gue lihat nih ya, cewek itu lebih barbar gitu, lebih nggak mikir panjang. Iya. Ya. Kalau cowok sih ya sama sebenarnya porsinya. Cuman kadang-kadang gue ngelihatnya cewek itu lebih ngeri tapi kayaknya guys. Itu. Iya. Kalau cowok tuh mungkin ya dia to the point ya gitu. Woi. Biasalah. Ya. Basah Sebenarnya tuh rahim kata Nick. sebenarnya balik lagi ke kesadaran ya gitu. Kita megang handphone aja butuh kesadaran gitu. Jangan nggak sadar ya gitu. Itu bisa jadi masalah beneran gitu. Ya gue juga bingung ya Mas Tadi kayak ini ganteng banget gitu kan. Baru masuk nggak kenal nggak apa gitu kan. Kamu ganteng banget. Mau nggak jadi suami aku? Taunya pas udah jadi suami malah ribut mulu ya kan. Emang segampang Pas itu ada yang menikah tulisan. itu ya. Iya kan. Terus alasannya jadi korban ya kan semua lelaki sama aja. Padahal dia yang minta dinikahin di awal. Lah iya. Mau nggak jadi suamiku padahal dia udah punya suami. Aduh. Tuh ya, ujung-ujung kita nikahin beneran ya kan. Langsung atau nggak pacaran dulu deh gitu. Terus Kasih mam. Nih, kenapa kalau cewek dibilang cantik suka melayang? Ya jawabannya ada di kalian nih teman-teman cewek. Gimana? nyindir gue lu ya. Enggak lah, nggak ada nyindir. Realita kan. Kenapa kalau cewek lebih gampang terpengaruh ya? Maksudnya dibilang cantik aja udah wah gitu. Coba jawab. Gelinjang ya, Wak. Pertanyaan dari teman cewek juga ya, bukan dari gue gitu. Lu kalau ketemu cewek atau temen cewek yang nongkrong sama lu itu tiba-tiba gini ya. Gue pakai baju ini bagus nggak? Makeup gue gimana? Cantik gak sih? Gitu. Lu gimana kalau ngeliat cewek kayak gitu? Temen Gak, cewek gue bilang gitu. udah cantik banget, dah cukup. Gue pakaian gini bagus gak? Gue bilang, cantik banget lo hari ini. Gue gituin aja udah kelar. Tapi lu ngomong kayak gitu kayak nggak ikhlas tau. Ikhlas aja, nggak. Jadi gue kayak nggak ada beban, ya udah cantik. Lagi mau gimana? Mau dirubah? Orang dia udah di luar, mau dandan lagi gitu. Mau gue suruh balik lagi, mau ganti kostum ya nggak? Ya udah cantik banget, kelar kan gitu. Walaupun dia pakai baju hijau stabilo gitu kan, Iya, celananya orange merekah ya kan. Ya, karena gini loh, itu tuh relatif nih. Sekali lagi, mungkin bagi gue enggak, tapi bagi orang lain, bagi pecinta dangdut misalnya, wah ini kayak biduan, kan beda urusannya, ya kan? Kalau pecinta Jadi ya dangdut. udah lah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kayak Ria ini kan dangdut banget ya, mungkin. Wah ternyata tadi bohong ya man. Enggak bohong. Jadi gini loh, aku ngomongnya ikhlas kok. Jadi ya udah cantik aja gitu. Jadi nggak usah memperibet suasana. Ketika suasana udah happy nih, kita di tempat tongkrongan misalnya. Terus tiba-tiba dia nanya, kalau kita ribetin kan yang ribet diri kita sendiri. Gue balik dulu ya, gue kesana dulu. Ribet. Tuh ada yang pakai ini ya, yang pakai legging gitu kan, celana ketat yang jogging gitu kan. Terus kan itu ketat banget, pakai baju ketat di atas, terus di bawahnya ketat. Terus gue bilang, baju gue bagus nggak sih gitu kan? Bagus sih, cuma memeo lu kayaknya tebal banget dari bawah. Anjir. Berarti cowok kalau muji belum tentu bener dan tulus. Lu enggak kak, bukan seperti itu ya, tulus ya bener. Astagfirullah, istighfar. Karena cewek itu memang cantik, gak ada cewek yang nggak cantik loh, gitu loh, bener kan? Gitu, tulus kok aku, selalu tulus. Ini ada yang mau naik udah dipastikan tahu belum topiknya? Mas aku kan suka dangdut. Yang mau naik bisa on cam nggak? Udah Iya tahu bisa on nih cam ya. nggak? Ini ada yang mau naik tuh. On cam dan harus nyambung ya gitu. Nggak jadi suka dangdut. Udah. Jujur banget nih. Enggak, kadang ada cewek tuh gini ya. Dia pakai celana jogging gitu kan. Aku nggak tahu di dalam itu dia mesti pakai apa supaya kelihatan rata gitu kan. Tapi ini belahannya tuh kayak kelihatan gitu, burgernya gitu loh. Kayak burger itu kelihatan gitu. Aduh, ya udahlah karena dia temen gua gitu. Tesla ya kan? Kalian tahu logo Tesla nggak ya, semacam itu? Iya. Tapi ya nggak apa-apa, ya kita nikmatin aja kalau dapat begituan. Nggak usah dikritik, nggak usah, kita nikmatin aja. Oh, itu mancing untuk dilihat. Memang ada cewek kayak gitu ya? Oh, Masa sih? Bukannya malu gitu ya? nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu Bang Nick dasar. Ya enggak kan memang ada kan gitu loh. Maksudnya yang itunya nikmati lah Nick. Ya gue nikmatin cuma itu teman gue. Kalau diobrol-obrol kan kasihan gitu loh.
Kalau nggak teman Tetap- gue ya gue liatin. Ya gini, kalau dia nanya gue jawab, kalau enggak gitu. Oh iya, kalau gue Iya. nanya ya dia jawab, gimana Kalau- celananya gitu kan. Kan Kalau terlalu dia nanya, gue ketat tuh. Celana kayak celana jogging gitu, legging gitu kan terlalu ketat. Nah, gue nggak tahu kan ada beberapa cewek yang pakai legging tapi itunya tuh masih rata, masih enak, nggak menimbulkan traveling di otak gue burgernya itu. Ini burgernya tuh belipetnya tuh kelihatan gitu loh. Kan gue kayak nggak nyaman gitu ya. Kayak, Ini sih Syria jadi baper nik. Mas Her, jadi selama ini bajuku berwarna-warni kayak penyanyi dangdut, bukan? enggak lah. Bukan. Sekalinya ngomong gitu salah gua. Enggak kayak gitu. Enggak. Jadi Salam. dangdut gitu. Jadi memang jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin secara psikis ya. Kesenangan kita tuh menentukan style kita. Bener nggak? Kalau anak senang musik rock, dandanya rock. Anak punk gitu. Anak dangdut ya dangdut. Gak masalah. Gak ada yang salah kok gitu. Suka olahraga, dia sukanya sporty. Ada Iya. gitu. Itu menentukan ya secara psikis ya. Serius. Apa hobi kita, apa kesenangan kita tuh menentukan cara berpakaian kita, style kita. Ya itu harus kita akuin gitu. Sekarang malah ada burger. Jiwa kita kemana? Jiwa kita kemana tuh raga kita akan ngikutin. Makanya kalau kemarin aku bilang, kalau raga kita sehat, nyawa kita akan ngikutin gitu loh. Tapi kalau raga kita udah nggak sehat, ya hawanya pengen lepas gitu loh. Sama. Jilbab bunga-bunga, iya. Kita kan ngebahas tadi tuh, gue nanya sama Herdi, lu risih nggak sih kalau ada cewek nanya gimana make up gue, baju gue? Nggak ada yang ke arah dangdutnya sebenarnya, nggak ada ke arah apanya, cuma pantas aja gitu loh. Kayak kan ada juga cewek yang nggak kayak gitu. Kalau ketemu nongkrong, ya udah ketemu aja gitu nongkrong. Tapi kan ada juga teman-teman kita cewek itu kalau nongkrong ketemu kita, Iya. gue bagus gak sih baju begini? Gue bagus gak sih make up gue menor banget gak sih? Soal kalau kata temen gue yang cewek ya, kalau nanya ke sesama cewek itu fake katanya. Itu fake katanya temenku yang cewek ya. Iya. Karena nggak mau kelihatan lebih cantik, alisnya lah mungkin atau apanya lah, gue nggak ngerti apanya gitu. Kalau sesama cewek justru tuh saling menyudutkan masalah lipstick katanya, masalah bulu mata lah segala macem. Kalau sama cowok tuh ya udah jujur katanya gitu. Jadi sebenarnya cowok tuh nggak perlu ribet-ribet ya teman-teman. Jadi ketika kalian mungkin ngedate ya atau ketemu sama cowok itu nggak harus perfect sih kalau gue. Jadi kayak ya udah gitu. Gue nggak akan merhatiin sebegitunya kok gitu. Cowok-cowok tuh juga mungkin sebagian besar juga berpikir sama kayak gue. Nggak seribet yang kalian pikirkan gitu. Jadi kalau yang ribet itu kayak malah aneh menurut gue. Jadi gini mau ngapain, mau konser atau Kalian di bawah mau gitu. mau gue sampein nggak kata-kata kalian? Kalian kan cuma typing nih, gue pakai suara. Bang Herdi kan katanya kalau ketemu cewek tuh nggak ini ya, nggak ngelihat apa-apa, gimana biasa aja. Gue jawab ini, masa lo nggak perhatiin bodinya gitu, betisnya gitu, seberapa Jadi gini. putih gitu, Ya, tetenya gitu. Gini. Itu mungkin nggak diperhatiin ya, tapi memang kadang-kadang terlihat sekilas gitu loh. Jadi kayak sekilas tuh terlihat oh begini ya, itu kita cukup ya udah gitu. Tapi dalam mencari istri ya, dalam mencari pasangan ya, itu tuh sebenarnya bukan, ini agak frontal ya teman-teman ya. Jadi ketika kita gue ngomongnya gimana ya? Jadi nyari istri, nyari pasangan, mungkin di fase gue yang sekarang ya, itu bukan karena gue nafsu, terus tiba-tiba gue ngeliat dia terus kayak aceng gitu, enggak. Jadi itu yang malah kayak nggak tahu ya, mungkin dulu iya, tapi di fase sekarang ini enggak sih. Kayak gue nggak bisa nih kalau nurutin kayak gitu terus gitu. Ya mungkin kadang-kadang sebagai manusia normal ya, mungkin ada ke bawah, kadang-kadang ke bawah kayak gitu. Cuman kalau di fase-fase tertentu mungkin kalian para cewek juga gitu loh, nggak melulu melihat masalah fisik gitu loh. Oh iya. Sorry ya Curhatan ngomongnya Mas agak- Herdi. Oh iya bener. Oh iya, besok kita sesinya curhatan Herdian, jadi Bang Herdi aja yang curhat. Nanti hari besoknya gue gitu ya. Boleh. Itu jadi topik. Bukan curhat ya, tapi ini kayak ngasih tahu ke kalian kalau bahwasanya nggak semua cowok tuh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Bener. Tapi memang mayoritas ya cowok ngelihat cewek tuh pasti ya body ya sama teteo gitu kan. Itu pasti sih. Maksudnya kebanyakan ya. Kayak obrolan-obrolan santai cowok tuh ya paling ngebahas body gitu.
best body. Terus mau dimakan bodinya. Kadang-kadang gue mikir gitu, ada gini. Gue pernah ketemu cewek yang dilihat kakinya. Nggak cuma cewek sih, cowok juga. Gue kalau ngeliat cewek dari kakinya gitu. Iya, Kak Simaven tuh, ya kayak Kak Simaven tuh lihat cowok tuh dari sepatunya. Halo. Sepatunya semakin keren dia semakin tertarik. Lah makanya beda-beda, guys. Ada juga cewek, temen gue cewek suka ngelihat betis cowok yang gede gitu, plus berbulu katanya. Betisnya gede plus berbulu. Gue suka katanya gitu. Agamanya, ya kalau agama kayak tadi aku bilang. Soalnya kalau dia lagi birahi, dia suka mandi kucing di bagian area situ katanya. Lu ngejilatin betis, gue bilang. Emang ya makanya itu emang mau dimakan betisnya gitu loh. Ya terserah sih, maksudnya orang itu ya punya selera masing-masing, punya fase. Tapi yakinlah nanti suatu saat ketika dia sakit, dia butuh sesuatu itu akan bukan hanya itu, bukan hanya betisnya yang akan nggak ngerawat dia gitu loh, bukan bodinya yang akan ngerawat dia gitu loh, bukan bajunya akan ngerawat dia, enggak gitu. Ketika kita lagi sakit, kita lagi kesusahan atau di masa-masa terpuruk, Gue capek. seseorang itu tuh yang menemani itu bukan itunya ya guys ya, masa betisnya mau ngerawat kita gitu. Gue sakit ini betis gue nih. Ya pikir aja sendiri maksud gue apa gitu kan. Ya itu kan jatuhnya fetis ya. Itu kan fetis Iya. kan. Cuman lu kalau ngebalikin gitu ya nggak bisa lah, orang fetis jatuhnya. Ya susah, Ya, itu kan iya, birahi. makanya orang tuh di fase masing-masing. Ketika kita lagi sakit ngatang-ngatang gitu, masa mau ngeliat bodinya terus sembuh, enggak juga kan gitu. Sebenarnya kita tuh harus berpikir, kadang-kadang berpikirnya harus realistis ya, dalam artian oke, kita butuh tubuhnya untuk tertentu gitu, untuk saat tertentu. Tapi kan nggak setiap hari kita harus seperti itu gitu kan. Ada yang Diajak suka tidur di ketek. Iya. Diajak ngomong gak nyambung kan gitu. Iya. Ya udah kamu tidur aja di atas betisnya. Bang lagi bahas apa ya? Bahas betis sayang. Yang bagus juga. Coba Momot nggak cara kalau ada yang typing. Momot kalau ada yang typing bahas apa ya, kamu bales aja tuh suka-suka. Yang penting ngomong yang penting ngomong nyambung, asik gitu. Enggak sih, Iya. Kak. Karena gini loh, sebagian besar hidup kita ini dalam suatu hubungan atau rumah tangga itu banyakan ngobrolnya. Iya. Banyakan hal seperti itu. Coba direnungin deh. Kita Suka banyak, cewek seksi apa? banyak komunikasinya gitu loh. Itu Banyak ditanya tuh sama komunikasinya. Karin. Bang Her, cewek seksi apa yang agak padat? Agak padat tuh gimana maksudnya? Seksi tuh juga bisa padat, Kak. Gitu. Ya udah aku jadi seksi dan padat deh katanya. Pernah nggak sih merindukan seseorang tapi mau chat gengsi? Ya itu egomu, Kak. Ya itu ego. Itu ego. Sadar nggak sadar itu ego kita aja. Jadi kalau kita ngerasa gengsi, padahal kita butuh sebenarnya. Beda lagi sama orang nggak butuh ya, itu beda urusan. Tapi kalau kita butuh, kita suka, kita ini ya udah chat aja. Chat nggak usah diharapin, chat udah lewat gitu. Itu hal kedua, materi bisa dicari bersama ya. Gemoy tapi nggak gemuk banget juga. Iya gemoy tapi nggak gemuk banget, tapi nggak beluber ya. Aku Beluber sudah tuh pernah, guys. gimana ya? Kayak lembek gitu. Gemoynya tuh kayak ada krenyes. Nggak gemoy. Gemoynya bukan yang kayak gimana ya, kayak lembek banget gitu. Masih ada. Jadi ketika kita berekspektasi, kita harus sadar. Kita harus tahu resikonya. Ketika kita berekspektasi seperti itu, misalnya gue harus dapat yang seperti ini, tapi Tuhan mengirimkan yang lain, gimana? Gue pengennya yang tinggi, seksi, gini. Terus yang cewek milik gue maunya ganteng, tinggi, putih, gini. Tapi yang dikirim sebaliknya. Makanya itu kayak ya udah yang dikirim apa aja, ya gue terima gitu loh. Yang dikirim apa aja dalam artian bukan semua yang dikirim kita terima, enggak. Jadi tetap kita harus kayak menselaraskan gitu loh, kayak setara dari cara berpikir, setara mungkin dari banyak hal lah. Kalian tahu lah setara itu apa gitu kan. Sekiranya nggak jomplang banget dalam hal apapun itu gitu. Jangan sunat standarmu karena kesepian. Ini lagi. Karena Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Iya, Mas Juan. Tuhan tuh lebih ngerti gitu loh. Tuhan tuh lebih ngerti gitu. Gue dulu pengennya tingginya seimbang gitu, terus ini, tapi yang dikirim enggak gitu. Masa ya harus kita depak gitu kan? Enggak. Bang Her semangatnya. Hari yang sempurna. Aku ngarang ya.
setara, iya. Tidak memaksakan diri, dipaksakan. Sekutu setara, sekutu cari yang sempurna jadi Aduh, Bang. Ada yang mau naik lagi nggak teman-teman? Aku suka cowok yang berbulu tipis. Aduh, ntar gue cukur deh. Gue nggak Dada gue juga berbulu tipis. Dada gue berbulu tipis, mau gue spill nggak? Kebendong. Iya, milih lah mas asal dapat iya kan gitu. Salam. Yang mau naik, ya typing aja boleh. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sengaja ya deket sama seseorang nggak direncanain, dapat seseorang nggak direncanain tuh ada. Salam. Jadi kayak natural gitu, nggak ngincer juga nggak menargetkan ini gue harus gue dapat nggak. Tiba-tiba kita deket sama seseorang terus ngerasa nyaman terus lanjut gitu. Lah itu yang kayak natural gitu kayaknya lebih wow ya daripada kita harus ngincer sesuatu atau diincer itu kayaknya kayak ya mungkin orang beda-beda tapi menurut gue kayak aduh udah nggak zamannya deh gitu, udah bukan waktunya gitu. Bener. Kalau yang mau pergi silakan pergi, kalau yang mau datang silakan datang gitu aja sekarang. Ya, nggak kita bisa tuh harus memaksa plong, orang gitu. lepaskan gitu. Maksudnya jangan ada pikiran-pikiran kayak ada orang yang nggak suka dia pergi dari kehidupan kita, silakan people come people go lah gitu kan. Jadi biarkan dia bahagia di dunianya dia, kita bahagia di dunia kita, dia sukses di dunianya dia. Nggak usah ungkit-ungkit. Kan gue dulu pernah berteman sama dia puluhan tahun gini-gini. Nggak penting teman-teman. Yang pada akhirnya kita juga sakit yang ngurus keluarga kita mati juga yang ngurus keluarga kita atau suami atau istri kita, bukan dia juga yang kenalan 20 tahun itu gitu loh. Jadi santai aja gitu. Aku nggak pernah ngebahas tuh kayak yang dulu-dulu tuh mau pertemanan maupun percintaan. Ada yang kenal sama orang, misalnya ada temanku bilang, lu kan kenal Herdian itu udah 20 tahun ya Nick ya gini, tapi dia tuh orangnya begini. Ya terus kalau 20 tahun terus emang harus gimana gitu loh. Terus harus itu hidupnya dia, itu sifatnya dia, ya udah kenapa gue bilang gitu. Terus kadang juga ada yang kenal 4 bulan, ya wajar lah kenal 4 bulan. Dia kenal 4 bulan sama gue tapi udah kayak kenal 20 tahun loh, gue bilang. Dia lebih baik loh ketimbang lo yang 10 tahun gue kenal. Kadang saking gue keselnya gue gituin, lu aja yang 10 tahun gue kenal gak ada berubah-berubahnya, gue bilang. Lu 4 bulan kenal ini orang 4 bulan kenal aja udah ngerti apa yang gue mau, gue bilang. Entah itu bisnis gitu loh. Jadi gak ada masa lalu atau durasi pertemanan, percintaan, gak penting. Kalian harus sadar, itu gak penting. Kita setiap hari belajar soalnya. Belajar untuk hidup, menjadi untuk lebih baik. Jadi kalau yang dulu kayak teman, kayak keluarga kayak keluarga orang lain itu kayak keluarga kedua kita. Ingat, itu masih keluarga kedua gitu loh, bukan keluarga kandung. Jadi kalian harus sadar, itu teman kayak keluarga itu juga sebatas teman, nggak akan ngaruh di kita nanti. Dia nggak akan mandiin kita juga di saat kita meninggal gitu loh. Kalau mau arah ke sana gitu. Kalian mau lihat kabut nggak guys? Tempat gue berkabut banget nih hari ini. Kayak sahdu banget lo ngomong aja nih, gue ngerokok sambil ngeliatin kabut. Aduh, banget ya hidup. Halo Cili. Bukan sebatas mimpi kan Nick? Iya bukan nyanyi dong, sebatas mimpi. Gitu, jadi harus saya sadar gitu loh. Ada orang nggak suka ya udah. Kalau capek tidur gitu kan, nggak usah gimana, nggak usah mikirin apa gitu. Kadang kayak gini ya. Misal gue lagi ke puncak, gue ngajakin teman gue ke puncak nih, dia lagi stres nih ceritanya ya kan. Ya udah deh kita ke puncak nih. Gue nyetir lah apalah ke puncak ya kan. Nyampe di puncak dia masih kayak galau gitu kan. Kayak gue tuh kayak gini. Bro, gue bilang, gue ini udah dikirim Tuhan untuk menghibur lo. Boleh nggak kita berpikir tentang hiburan ini aja? Bilang, lu nggak usah menceritakan permasalahan ini. Tuhan udah ngasih kesempatan kita untuk menghibur diri. Kenapa menghibur diri ini lu nggak ngambil poin menghibur diri ini, tapi lu masih bersedih-sedih gitu loh. Nah, aku kadang kesel. Kalau Tuhan udah ngasih kalian posisi kayak sekarang lagi nonton live ini, berarti kalian harus fokus di live ini. Kalian harus happy, kalian harus berkenalan atau apapun itu, gitu. Tuhan udah kasih kita kesempatan liburan kemana, ke Bali, ke luar negeri. Terus tiba-tiba pas di sana ini sedih-sedihan. Nikmatin guys, ini lagi di Bali gitu loh. Nikmatin tuh pantai gitu kan. Nikmatin tuh bule-bule, cuci mata, apalah versi kalian ya kan. Kalian dikasih kesempatan sama Tuhan gitu, menghibur diri gitu. Kenapa masih galau gitu loh? Seperti halnya gue ngeliat kabut
pagi ini. Iya, dikasih kesempatan kan lihat kabut. Gue nikmatin. Udah lihat aja dulu. Karena udah lama banget gak turun kabut. Jadi gue diem dulu ya guys biar Nick yang ngomong. Nikmatin bule-bule nggak tuh? Kalau ada kabut-kabut tuh kalau nggak ada yang dipeluk nggak asik. Banyak guling bisa, kucing gue bisa. Dipeluk Tuhan juga bisa ya guys ya. Nggak perlu orang. Serem banget. Kamandaka, halo. Nick, aku galau. Jangan galau-galau. Galau, gue tahu lu galaunya ngapain kok. Nggak pernah galau lu mah ketawa mulu. Lawan jenis perlu nggak sih kita curhat lawan jenis? Kalau pasangan kita punya teman buat sharing ya lawan jenis, perlu nggak sih kita perlakuan yang sama? Nggak usah dibales. Kalau kita sengaja untuk membales seseorang, ya nanti nggak kelar-kelar gitu. Biarin aja. Biarkan Black Rose, dia pergi. Aku galau, lagi saldo ATM limit istighfar loh. Kerja. Kalau itu banyak temannya ya. Kalau itu banyak temannya ya guys ya gitu. ATM limit di typing. Kayaknya nanti pada semuanya typingnya gitu. Sama kak gitu. Aku juga kak. Maunya galau tapi dia nggak peduli, ya udah nggak jadi. Nggak usah galau. Ini udah mau gajian loh Black Rose. Sekarang kan tanggal 30 kan. Udah mau gajian loh. Sabarlah. Iya, mau galau besok tanggal 1. Kalau aku kerjanya, aku nggak digaji orang. Aku ngegaji orang. Ada teman gue datang, benar. Aku bentar ya, ada tamu datang ya. Jualan, gue jualan. Terus habis itu ya entertain. Tuh, baru diomongin ada yang mau dipeluk, langsung ada yang datang ya guys ya. Selamat, aku galau bahagia. Yang lebih bagus begitu, galau bahagia. Kanik mau uangnya datang sendiri. Kanik mah uangnya datang enggak juga. Maksudnya tuh aku cuma gimana ya? Bisnis kecil-kecilan, enggak yang gimana-gimana ya. Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan per hari gitu kan. Kebutuhan sehari-hari buat makan, buat jalan gitu. Tapi kalau untuk beli rumah atau apa ya nabung lah gitu. Ya aku masih belum itu guys gitu. Buktinya aku masih syuting, masih ngonten, masih live. Kan ada yang bilang di DM kan, lu butuh koin gak sih gitu kan. Terus aku bilang kayak, aku gak jawab gitu. Kemarin aku udah bilang aku gak jawab. Karena di live streaming kan orang nyari teman, nyari yang lucu-lucu, nyari keseruan, nyari koin, nyari pacar, nyari baperan, godain orang, bikin drama, banyak kan versinya gitu. Jadi kan aku gak harus jawab. Itu terserah kalian yang menilai gitu loh. Gitu aja sih. Takutnya kalau kita salah jawab, kadang ada orang yang nggak nyaman diminta. Kemarin aku bilang juga nih sama Salma, ada orang nggak nyaman diminta gift, dibiarin aja nanti juga ngasih gitu kan. Oke gitu. Jadi aku nggak ada masalah gitu loh. Itu pilihan terserah kalian semua. Kalian mau typing aja juga alhamdulillah. Kalian mau absen doang juga alhamdulillah. Nabung buat nikahin aku kapan? Nggak usah nabung mah, malu Ve. Lu mah ke KUA doang kelar 300.000. Maafkan saya ya guys ya. Itu orang datang yang mau dipeluk ya. Lama-lama ini. Di sini banyak teman, banyak belajarnya juga. Ya alhamdulillah, jadi kalian bisa saling follow juga gitu loh. Kalian bisa, udah banyak kok di sini akhirnya kenal di sini, DM-an. Atau aku lihat kan di live kan tiba-tiba mereka deket gitu. Aku seneng sih ngelihatnya. Loh udah deket aja gitu kan. Udah, Bang Juan mau naik. Mau ngingetin aja. Siapa yang mau naik?